Sebuah kota hancur lebur, bahkan misil tak mampu menggores monster itu. Dan tepat saat semua harapan seakan sirna, seorang hunter turun dari langit berbalut kilat. Namun yang paling luar biasa, ksatria ini belum lama berselang masih dianggap sebagai murid terburuk di akademi. Bagaimana seseorang yang nyaris tak bisa berdiri tegak, kini menjadi begitu kuat hingga mampu menghadapi monster yang bisa meratakan gedung. Tonton sampai habis karena transformasinya benar-benar gila. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukungku. Mari kita mulai videonya. Tahun 2035, kota ini sedang menikmati indahnya matahari terbenam tanpa ada pertanda akan datangnya kekacauan. Tiba-tiba, sekelompok warga yang ketakutan berlarian di jalanan terus menoleh ke belakang dengan panik. Ledakan dahsyat menghancurkan sebagian kota, menerbangkan puing-puing saat semua orang berusaha mati-matian untuk kabur. Seseorang berteriak bahwa itu adalah kera iblis yang mengerikan, lalu menyuruh semuanya lari. Para tentara menembaki makhluk itu, tapi senjata dan misil mereka sama sekali tak mempan. Salah satu dari mereka mendesak untuk menghubungi asosiasi hunter. Monster itu mencabut sebuah gedung dari tanah dan mengangkatnya tinggi-tinggi dengan raungan marah. Sesaat kemudian, ia melemparkan bangunan itu ke arah kota, menghancurkan semua yang dilewatinya. Dua pria menyaksikan pemandangan mengerikan itu dengan ketakutan, hingga salah satu menunjuk ke langit karena melihat sesuatu mendekat. Seorang hunter berkerudung turun dari atas, dikelilingi kilat yang menyambar-nyambar. Orang-orang sadar bahwa mereka akhirnya selamat karena seorang hunter telah tiba. Kera iblis itu menggertakkan gigi dan mengepalkan tangan, murka dengan kehadiran pemuda itu. Saat tinju monster itu melesat ke arahnya, seseorang berteriak agar sang hunter melepaskan kekuatan sioniknya dan segera menghabisi binatang buas itu. Hunter itu mengangkat pedangnya, lalu aliran listrik yang deras berkumpul di sekitar mata pedang. Itu adalah teknik tebasan kilat. Dia melompat ke arah monster itu dan melancarkan serangan terakhirnya. Berbalut kilat, pemuda itu mengakhiri pertempuran dengan satu tebasan yang presisi. Kisah ini kemudian mundur ke masa lalu. Pada 9 Juni 2035, sebuah asteroid bernama Wimless menabrak bumi dan jatuh ke Samudra Pasifik. Dampak benturannya hanya menyebabkan sedikit kerusakan di negara-negara pesisir, tapi radiasi kosmik yang dilepaskannya menyebar ke seluruh planet dalam sekejap. Sejak saat itu, para makhluk mulai bermutasi, alam tersembunyi terbuka, dan bumi memasuki era bencana besar. Menghadapi monster mutan ini, umat manusia menemukan energi kosmik yang bisa diserap tubuh, lalu membangkitkan kemampuan supernatural. Kekuatan ini kemudian dikenal sebagai kekuatan sionik. Untuk merespons ancaman ini, berbagai negara di dunia bersatu membentuk Federasi 5 negara, melahirkan Asosiasi Beast Hunter. Sejak itu, asosiasi melatih para ksatria yang menyerap energi sionik setelah bencana itu, dan membangkitkan kekuatan untuk melawan para monster. Kisah ini kini berlanjut di kota Leju, di Universitas Bela Diri Leju. Di kelas junior, sang profesor memperkenalkan mata kuliah semester ini, Sejarah Bencana Bumi. Tiba-tiba, dia menggebrak meja dan memanggil Lin Zhao, bertanya apakah dia tertidur lagi. Di sebelahnya, teman sekelasnya, Xian, menyenggolnya agar bangun. Lin Zhao terbangun dengan kaget hanya untuk menjadi sasaran ejekan teman-teman sekelasnya yang mencibir kalau dia pingsan lagi, bingung bagaimana orang sepertinya bisa masuk ke sekolah ini. Wu Jixing berdiri dan menyebutnya beban, memperingatkannya agar tidak menyeret kelas mereka turun saat kompetisi bulan depan. Murid lain menambahkan bahwa dengan nilai seperti itu, dia sebaiknya berhenti saja dan cari kerja. Murid ketiga mengingatkan semua orang kalau Wang Rui dari kelas B pernah membuat Lin Zhao pingsan hanya dengan satu pukulan di turnamen terakhir, menjadikannya aib yang memalukan. Xia ikut campur dan menyuruh Wu Jixing untuk berhenti merundungnya, lalu menjelaskan bahwa Lin Zhao tidak pingsan dengan sengaja, melainkan menderita sakit kepala kronis. Lin Zhao dengan lirih menyuruhnya untuk tidak memedulikan perkataan orang-orang. Sang profesor menyuruh semuanya duduk dan memperingatkan Lin Zhao untuk menguasai diri agar tidak pingsan lagi saat sesi latihan sore. Dalam hati, Lin Zhao mengungkapkan bahwa 2 tahun lalu, ia mulai menderita sakit kepala yang membuatnya kehilangan kesadaran, serangan ringan setiap 3 hari, dan serangan parah setiap bulan. Karena hal ini, kemampuan fisiknya terus menurun hingga ia menjadi beban bagi kelas. Dia menyadari bahwa jika bukan karena bakat sionik bawaannya yang luar biasa, dia sudah lama dikeluarkan dari akademi ini. Xia menyemangatinya untuk mengabaikan yang lain dan fokus pada persiapan kompetisi bulan depan, meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Lin Zhao hanya mengangguk, mengatakan kalau ia sudah tahu. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatian Lin Zhao dan matanya pun terbelalak. Pesan aneh melayang muncul di hadapannya, menunjukkan bahwa keahlian membaca cepatnya mendapatkan pengalaman dari setiap baris yang ia baca.
Suara asing menjelaskan bahwa mengalokasikan poin dapat memperkuat atribut dan keahlian, dan ini adalah cara tercepat untuk melampaui batasan bakat alami. Notifikasi lain pun muncul. Membaca cepat telah naik level, dan ia mendapatkan 1 poin potensial. Kebingungan, Lin Zio bertanya-tanya pesan apa ini, mengapa ia tiba-tiba bisa melihat pengalaman keahliannya sendiri, dan bagaimana salah satunya baru saja naik level. Jendela status yang lengkap muncul di hadapannya, menampilkan nama, poin potensial, kekuatan, kelincahan, konstitusi fisik, jiwa, serta daftar keahlian, termasuk metode pemurnian psionik yang belum tuntas. Sistem mencatat bahwa rata-rata konstitusi fisik pria dewasa yang sehat adalah 5. Lin Zio bertanya, sebenarnya apa poin potensial itu? Sistem menjawab bahwa poin potensial bisa digunakan untuk meningkatkan keahlian atau menaikkan atribut. Lin Zio menjelaskan bahwa metode pemurnian psionik yang lengkap terdiri dari 7 bab, tapi sekolah hanya mengajarkan 2 bab pertama. Notifikasi baru mengungkapkan bahwa untuk membuka versi lengkapnya, ia hanya butuh 3 poin potensial. Lin Zio terkejut, menyadari kalau orang biasanya harus bergabung dengan asosiasi Hunter untuk mempelajari metode lengkapnya, namun kini ia bisa mendapatkannya hanya dengan beberapa poin. Lin juga mencatat bahwa poin potensial bisa digunakan untuk meningkatkan atribut secara langsung. Dia berpikir, jika dia meningkatkan konstitusi fisiknya, dia mungkin tak akan jadi beban kelas lagi. Ia memutuskan untuk menghabiskan poin itu pada konstitusi fisik dan secara instan meningkatkannya dari 6 menjadi 7. Lin Zio segera merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan, napasnya lebih teratur, dan pandangannya lebih tajam. Ia mengenali perasaan ini. Sudah lama sekali sejak ia merasa sesehat ini. Sang profesor mengakhiri kelas dengan mengingatkan semua orang agar bersiap dengan baik untuk kompetisi bulan depan. Para murid menjawab serempak. Di kantin, Xia melampiaskan kekesalannya, berkata bahwa Wu Jixing kembali kelewatan. Ia mengingatkan Lin Zio bahwa dia meraih peringkat ketiga di ujian masuk dan jika serangan misterius itu tidak muncul setelahnya, takkan ada yang mampu menyainginya. Lin Zio menjawab bahwa tidak ada gunanya marah pada orang seperti Wu Jixing. Saat itu juga, Wu Jixing menghampiri dan mengejek mereka, bertanya apakah mereka makan berdua lagi. Dia memperingatkan Zhao Xia agar berhati-hati, berkata bahwa menghabiskan setiap hari bersama sampah bisa membuatnya ikut lemah. Xia balas membentak, berkata bahwa itu bukan urusannya. Berdiri di samping Wu Jixing, salah satu anteknya mengambil kesempatan untuk menghina Lin Zio, mengatakan bahwa ia sudah tahu diri dan seharusnya menyingkir. Wu Jixing lanjut menuntut agar Lin Zio tidak lagi menjadi beban bagi Zhao Xia. Lin Zio berdiri dan dengan tenang membalas bahwa ia tak merasa sedang membebani siapapun. Wu Jixing tertawa mengejek dan bertanya apakah semuanya mendengar omong kosong dari seonggok sampah itu. Anteknya ikut tertawa, bertanya apakah Lin Zio masih bermimpi. Wu Jixing lalu menantang Lin Zio, mengatakan kalau ia yang turun tangan langsung, itu akan dianggap perundungan. Maka dari itu, ia mengusulkan agar Lin Zio bertarung melawan anteknya saat latihan tempur sore hari. Antek itu mencibir, bertanya apakah dia punya nyali. Dasar antek tak bertulang punggung, ia tak lebih dari beo yang mengulang semua ucapan bosnya. Lin Zio menatapnya dengan rasa percaya diri yang teguh dan menerima tantangan itu tanpa ragu. Xia yang terkejut bertanya apakah dia sudah gila, sementara Wu Jixing menyeringai puas karena tantangannya diterima. Para murid sudah heboh membicarakan pertunjukan menarik yang akan terjadi sore itu. Salah satu dari mereka bahkan mengejek Lin Zio, memperingatkan si sampah agar tidak memohon ampun saat bertarung. Dengan cemas, Xia bertanya kenapa ia mau menerima tantangan sembrono itu. Ia menjelaskan bahwa antek Wu Jixing, Wu Yang, sanggup melempar pukulan dengan tenaga melampaui 750 kg dan sudah lulus kualifikasi bela diri militer. Xia mengaku bahwa dirinya sendiri pun mungkin belum tentu bisa mengalahkannya. Lin Zio hanya menyuruhnya untuk tidak khawatir dan lanjut makan. Sementara itu, para murid di seluruh kampus sibuk membicarakan tentang Lin Zio yang menantang Wu Yang di pertandingan sore, bertanya-tanya apakah ia sudah benar-benar gila karena Wu Yang sudah menyimpan dendam padanya sejak lama. Seseorang meramalkan bahwa ia akan menyesal begitu berakhir di ruang perawatan. Di tempat lain di kampus, 2 orang profesor berjalan bersama. Salah satu dari mereka memberitahu rekannya, Wang Lan, bahwa aula pelatihan sekolah ada di depan, dan ia pun setuju untuk melihatnya. Wang Lan kemudian memintanya untuk memberikan profil 3 murid terbaik di sekolah ini. Ia menjawab bahwa peringkat pertama diduduki oleh Zhuang Jianyu dari kelas A, sementara peringkat kedua adalah Ling Zhu dari kelas B. Sendirian di dalam ruang latihan, Lin Zhao berkali-kali memukul samsak, sementara sistem mencatat pengalaman yang diperoleh dari kemampuan bela dirinya setiap kali ia memukul. Meteran kekuatan menunjukkan angka 746, masih kurang 8 kg dari target yang harus dia capai. Lin Zhao menyadari kekuatannya masih belum melebihi 750 kg yang dibutuhkan dan meninjau jendela statusnya sekali lagi. Kekuatan, kelincahan, konstitusi, roh,
dan semua keahliannya, termasuk metode pemurnian psionik yang belum sempurna. Dia memutuskan harus menaikkan semua atributnya ke minimal angka 10 sebelum latihan tempur sore hari. Dia terus berlatih tanpa henti, melontarkan pukulan dan tendangan ke samsak, sementara sistem mencatat pengalaman untuk bela diri dan gerak kakinya. Dia pikir dia juga harus menaikkan level metode pemurnian psionik, bela diri, dan gerak kaki melampaui level 10. Di tempat lain di kampus, dua profesor menonton rekaman latihan di layar monitor. Merasa penasaran, Wang Lan bertanya siapa siswa itu. Rekan kerjanya mengecek tablet dan menjawab bahwa dia adalah Lin Zhao, yang masuk akademi dengan peringkat ketiga secara keseluruhan dan pertama di kelas C, tapi sekarang berada di peringkat ke-382 di angkatannya dan ke-36 di kelasnya, menjadikannya salah satu dari 5 siswa terbawah. Dengan penuh pertimbangan, Wang Lan berkomentar bahwa dia masuk sebagai siswa terbaik di kelasnya dan sekarang jatuh ke posisi terbawah. Dia merasa hal itu sangat menarik. Di lapangan latihan, kerumunan siswa berkumpul, terkejut dengan keributan yang tak biasa di sekitar kelas C. Seseorang menjelaskan bahwa beban kelas akhirnya lelah diintimidasi dan menantang pesuruh Wu Jixing. Karena penasaran, mereka membaur dalam kerumunan untuk menonton konfrontasi itu. Instruktur kelas tiba dan bertanya siapa yang memanggil guru wali kelas. Xia menjawab dengan marah bahwa dia yang memanggilnya, karena kalau tak ada yang memberitahu, Wu Yang bisa saja kelewatan dan melukai Lin Zhao dengan parah. Wu Jixing berteriak menyuruh Wu Yang untuk memberi sampah itu pelajaran. Dari kerumunan, suara-suara ejekan bercanda agar Wu Yang berhati-hati supaya tak menghancurkan wajah Lin Zhao, karena tanpanya, dia bahkan tak akan bisa bekerja sebagai pria penghibur setelah ini. Wu Yang mengejeknya, bertanya apa dia sudah memikirkan bagaimana caranya memohon ampun. Dengan senyum percaya diri, Lin Zhao menjawab bahwa dia sedang memikirkan bagaimana dia akan menang. Wu Yang tertawa, berkata dia malah takut membunuhnya tanpa sengaja. Lin Zhao hanya menyuruhnya berhenti membuang waktu dan cepatlah menyerang. Wu Yang menerjang maju dengan pukulan pertama, berteriak menyuruh Lin Zhao mati. Lin Zhao nyaris tidak bisa menghindar, pukulan itu menyapu sisi kepalanya. Terkejut, Wu Yang menyadari dia meleset. Dia bersikeras itu hanya keberuntungan dan menantang Lin Zhao untuk menghindari pukulan berikutnya. Lin Zhao dengan percaya diri menghindarinya juga. Di antara penonton, beberapa orang berkomentar keheranan bahwa keadaan makin menarik dan siswa peringkat terbawah itu tampaknya tak sepayah yang mereka kira. Yang lain menambahkan bakal membosankan kalau dia tumbang hanya dengan satu pukulan. Wu Yang menerjang lagi, berteriak ingin melihat seberapa banyak lagi Lin Zhao bisa terus menghindar. Dia melepaskan rentetan serangan, tapi Lin Zhao dengan mudah menghindari setiap pukulannya. Seorang penonton berkomentar takjub bahwa anak itu secara mengejutkan sangat terampil, sementara yang lain bertanya apa gerak kakinya selalu setajam itu. Di tengah kerumunan, Wu Jixing menonton tak percaya, bertanya-tanya apa ini benar-benar beban dari kelas C yang selama ini dibicarakan semua orang. Teman sekelas di sebelahnya mengakui bahwa Lin Zhao jauh lebih mengesankan dari dugaannya. Wu Jixing jadi makin bingung, tak bisa memahami bagaimana semua ini mungkin terjadi. Xia bersorak girang, berteriak menyemangati Lin Zhao untuk terus maju. Di sebelahnya, Feng Wen bertanya apa dia melakukan semacam latihan khusus. Xia bertanya kenapa, dan Feng Wen menjelaskan bahwa gerak kaki Lin Zhao luar biasa, jadi dia ingin tahu latihan macam apa yang selama ini dia ikuti. Xia menjawab bahwa dia tidak tahu soal latihan khusus apapun, tapi Lin Xiao pernah bilang sakit kepalanya sudah hilang. Feng Wen tampak terkejut dan bertanya soal sakit kepalanya, dan Xia membenarkannya. Pertarungan berlanjut, dan Lin Xiao terus menghindari setiap combo yang dilontarkan Wu Yang padanya. Para penonton berkomentar bahwa pemuda itu juga punya stamina luar biasa, bercanda bahwa ini lebih terlihat seperti seseorang yang sedang mengajak anjingnya jalan-jalan. Kelelahan dan murka, Wu Yang menuntut agar Lin Zhao berhenti lari dan menghadapinya langsung. Lin Zhao dengan tenang menjawab bahwa kalau Wu Yang mau bertarung, dia harus bisa menyentuhnya lebih dulu. Sangat marah, Wu Yang menerjang lagi dengan pukulan yang lebih kuat, meneriakinya untuk berhenti bersikap sombong. Kali ini, Zhao tidak menghindar. Dia menangkap tinju Wu Yang dengan satu tangan, membuatnya sangat terkejut. Masih menahan pukulan itu, Lin Zhao tersenyum dan berkata bahwa karena Wu Yang menginginkan konfrontasi langsung, sebaiknya dia tidak menyerah terlalu cepat. Wajah Wu Yang berkerut tak percaya. Ini pasti mimpi. Dalam satu gerakan, Lin Zhao melepaskan pukulan bertenaga energi langsung ke arahnya. Dampak pukulan itu membuat Wu Yang terpental melintasi sebagian besar lapangan. Para penonton dibuat tak bisa berkata-kata, berkomentar bahwa kekuatan pukulan itu pasti melebihi 800 kg.
Tergeletak di tanah, Wu Yang mengerang kesakitan saat kerumunan bertanya-tanya kapan Lin jadi sekuat ini. Seseorang mengeluh bahwa para siswa kelas C berbohong saat bilang dia siswa terburuk di sekolah, sementara yang lain bertanya-tanya akan jadi apa dia kalau dibandingkan dengan seseorang di level itu. Menonton pertarungan itu, dua guru berkomentar bahwa pembangkitan kekuatan Lin juga luar biasa. Salah satu dari mereka mencatat bahwa teknik pemuda itu dulunya lumayan, walau tak ada yang spesial, dan tampaknya sekarang dia akhirnya bisa menguasainya. Yang lain bertanya apa maksudnya dengan dulunya, dan rekannya menjelaskan bahwa Lin Xiaoyo dulunya selalu jadi prospek yang menjanjikan, tapi tubuhnya sendiri yang menghambatnya sejak dia terkena penyakit aneh penyebab sakit kepalanya itu. Di lapangan, Wu Jixing gemetar saat dia mengepalkan tinjunya dengan marah. Dia berteriak dengan marah menyuruh temannya bangun. Lin mengejeknya, bertanya apa dia bahkan tak bisa berdiri lagi. Sangat murka, Wu Yang kembali berdiri dan menerjang Lin Xiaoyo dengan tendangan terbang, berteriak bahwa dia tak akan pernah kalah dari sampah sepertinya. Lin Xiaoyo hanya menghindar dan mendaratkan sebuah serangan, membuat Yang batuk darah. Di antara penonton, beberapa gadis diam-diam berkomentar bahwa keduanya sepertinya berada di level yang sama sekali berbeda, dan salah satu dari mereka mengakui kalau Lin Xiaoyo terlihat lebih tampan dari biasanya hari ini. Teman-temannya dengan antusias setuju, dan salah satunya bertanya apa mereka tak takut Zhao Xia mendengarnya. Gadis lain membalas bahwa tak perlu khawatir, karena keduanya cuma teman masa kecil, bukan sepasang kekasih. Kembali ke pertarungan, Lin Xiaoyo menatap Wu Yang yang masih di tanah dan bertanya apa dia mau lanjut. Berlutut, Wu Yang menantangnya untuk menerima pukulannya secara langsung, berjanji untuk menunjukkan seperti apa pukulan yang sebenarnya. Lin Xiaoyo dengan tenang menerimanya. Wu Yang menerjang maju sambil tertawa, memperingatkannya agar jangan menyesal nanti, lalu mengerahkan seluruh kekuatannya dalam satu pukulan sambil berteriak agar Lin Xiaoyo mati. Lin Xiaoyo meneguhkan dirinya dan menerima pukulan itu langsung tanpa mundur selangkah pun. Keduanya berbenturan dalam adu kekuatan dengan satu pukulan. Penonton tersentak kaget, berseru bahwa dia benar-benar akan menerima pukulan Wu Yang secara langsung, Wu Yang yang terkenal karena tinju beratnya itu. Saat benturan terjadi, Wu Yang lah yang terpental ke belakang sambil berteriak kesakitan. Lin Xiaoyo tetap berdiri kokoh di tempatnya tanpa sedikit pun tanda-tanda cedera. Memegangi lengannya sendiri, Wu Yang menatapnya tak percaya, bertanya bagaimana kekuatannya tiba-tiba meningkat sedemikian besar. Lin Xiaoyo tersenyum dan menjawab dengan bertanya kapan Wu Yang pernah melihatnya menggunakan kekuatan penuh. Di antara kerumunan, para siswa takjub dengan hasilnya, berkomentar bahwa Lin Xiaoyo telah menahan diri selama ini, dan ucapannya begitu mengesankan sampai-sampai mereka perlu mencatatnya. Yang lain berseru kalau dia benar-benar layaknya monster hari ini, bertanya-tanya bagaimana bisa ada yang menyebut bocah itu siswa terburuk di kelas C. Guru yang bertugas memerintahkan Wu Zi dan yang lainnya untuk membawa Wu Yang ke ruang rawat, dan mereka segera mematuhinya. Xia bertanya dengan cemas, kapan Lin Xiaoyo jadi sekuat ini? Dia menjawab itu terjadi baru-baru ini, tepat setelah sakit kepalanya hilang. Wu berjalan mendekat dan mengejeknya, memanggilnya sampah sekali lagi. Tanpa peringatan, dia melancarkan tendangan terbang ke arah Lin Xiaoyo, sementara Xia berteriak memberi peringatan. Lin Xiaoyo menangkis tendangan itu dengan lengannya, dan benturan itu melepaskan ledakan energi di antara keduanya. Wu Jixing tersenyum meremehkan, berkata dengan nada mengejek kalau Lin Xiaoyo sepertinya memang sedikit lebih kuat. Dia menyuruh Lin Xiaoyo agar tak besar kepala, mengingatkannya bahwa turnamen pemeringkatan akan diadakan 2 minggu lagi, dan mereka akan lihat nanti. Lin Xiaoyo menjawab dengan tenang bahwa dia menantikannya. Xia bertanya apa dia cari mati, memperingatkannya bahwa Wu Jixing bisa mengalahkan 10 Wu Yang cuma dengan satu tangan. Lin Xiaoyo cuma menggerutu. Dalam hati, dia mengakui bahwa semuanya baik-baik saja karena dia tahu batas kemampuannya sendiri. Hanya karena tak bisa mengalahkan Wu Jixing sekarang, bukan berarti dia tetap tak bisa mengalahkannya 2 minggu lagi. Meski begitu, dia mengaku kalau dirinya masih jauh di bawah level Wu Jixing, karena tendangan tadi bahkan tak mendekati kekuatan penuh bocah itu. Lin Xiaoyo mengajak cari makan ke kantin, dan Xia mengambil kesempatan itu untuk bertanya bagaimana dia melatih gerak kaki yang luar biasa itu. Malam harinya, kembali di asrama, Lin Xiaoyo bergumam kalau itu cerita yang panjang. Saat panggilan video, dia bertanya pada ibunya kenapa beliau menyuruhnya berhenti sekolah lagi. Ibunya menjawab kalau kesehatannya terlalu rapuh gara-gara penyakit penyebab sakit kepalanya itu. Ibunya memohon padanya untuk tak memaksakan diri menjadi seorang pemburu, meyakinkannya bahwa beliau akan mencari cara untuk membayar uang kuliah adiknya sendiri. Lin Xiaoyo memberitahukan kalau sakit kepalanya sudah hilang. Terkejut, dia bertanya apakah mereka benar-benar menghilang.
Dengan semangat, dia memberitahunya bahwa dia tidak lagi pingsan dan kini bisa mengembangkan kekuatannya dengan cepat, yang berarti dia akhirnya bisa menjadi seorang hunter. Dengan cemas, ibunya bertanya mengapa dia masih bersikeras, karena menjadi hunter itu sangat berbahaya dan ibunya tidak ingin dia mempertaruhkan nyawanya. Lin Zhao berjanji bahwa dia akan menjadi seorang hunter dan hunter terkuat di dunia seperti ayahnya. Dengan sedih, ibunya memintanya untuk berhenti membicarakan hal itu. Dia bilang dia tidak peduli apakah dia akan menjadi hunter terkuat di dunia. Dia hanya ingin putranya tetap sehat dan selamat. Lin Zhao mengangguk dan mengatakan bahwa dia mengerti. Dia memberitahu ibunya bahwa dia harus menghadiri kelas senjata, dan ibunya mengucapkan selamat tinggal serta memintanya untuk menjaga diri. Lin Zhao membalas hal yang sama. Di aula pelatihan, seorang instruktur berteriak menyuruh para siswa untuk memperbaiki postur tubuh mereka dan menjaga pusat gravitasi tetap stabil saat semuanya berlatih menggunakan pedang dua tangan yang besar. Sang instruktur, Miao Fei, memoreksi seorang siswa dengan menjelaskan bahwa mengayunkan pedang hanya dengan lengan itu tidak berguna. Mereka harus menerapkan apa yang telah mereka pelajari di kelas pembentukan tenaga. Dia juga memarahi dua siswa lainnya. Li Zhouyu terus membuat kesalahan dalam gerakan pemulihan dan perlu melatih tebasan diagonal ke atasnya, sementara penempatan bilah pedang Ma Zhengguo sangat buruk sehingga dia bahkan tidak akan bisa mengenai monster buas mutan yang diam. Lin Zhao terus melatih serangannya sendiri dan sistem mencatat sedikit penambahan poin pengalaman di setiap ayunan pedang dua tangannya. Mengamati dari dekat, Miao Fei menyadari perkembangan Lin Zhao dan mengakui bahwa dia sudah jauh lebih baik, tetapi menunjukkan bahwa pergelangan tangannya masih terlalu kaku. Mengunci sendi membuat bilah pedang lebih stabil, tapi juga membuat serangannya menjadi kaku. Dia mempraktikkan gerakan yang benar secara langsung, menjelaskan bahwa sendi harus tetap rileks selama ayunan, dengan pergelangan tangan yang terkunci hanya pada saat yang tepat saat terjadi benturan. Lin Zhao berterima kasih padanya dan mencoba lagi. Kali ini, serangannya bersih dan presisi, dan sistem mencatat penambahan poin pengalaman yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Puas dengan hasilnya, Miao Fei tersenyum dan menyuruh siswa itu untuk terus berlatih tanpa bermalas-malasan. Lin Zhao berkata bahwa dia mengerti. Sendirian, instruktur itu membatin, merasa senang karena akhirnya dia menemukan murid yang berbakat. Di kelas lain, seorang guru memberikan pelajaran mengenai pentingnya memahami jenis monster buas mutan yang paling umum, tingkat ancamannya, dan cara melawannya. Selama pelajaran, dia memperhatikan Lin Zhao tertidur dan memperingatkan bahwa jika dia ingin tidur, dia sebaiknya pulang saja. Di sebelahnya, Xia menyenggolnya agar bangun. Sang guru memanggil namanya, dan Lin Zhao dengan cepat berdiri, menjawab bahwa dia hadir. Guru memintanya untuk mendeskripsikan ciri fisik babi hutan gading hitam, dan menyebutkan tingkat ancamannya. Tanpa ragu, Lin Zhao menjelaskan bahwa makhluk itu biasanya berukuran panjang 2 hingga 4 meter, dan tinggi 1,5 hingga 3 meter, dengan berat antara 2 hingga 5 ton. Dia mendeskripsikan moncongnya yang memanjang, gading yang sepenuhnya hitam, cakar yang sangat besar, dan sisik di punggungnya yang hampir sekeras baja. Menurutnya, spesimen biasa berada di tingkat ancaman D, tetapi yang melebihi 3 meter diklasifikasikan sebagai tingkat ancaman C dan dianggap sebagai monster buas mutan berisiko tinggi. Terkejut, sang guru menanyakan tentang kelemahannya dan cara memburunya. Lin Zhao menjawab bahwa titik lemahnya adalah bagian moncong dan perutnya, dan monster itu kesulitan untuk memutar tubuhnya dengan cepat. Dia merekomendasikan untuk menghindari serudukannya, menggunakan senjata untuk memotong moncong atau menyerang bagian samping tubuhnya, dan hanya menghadapinya dari depan setelah kelincahannya berkurang. Karena penasaran, sang guru bertanya apakah dia sudah belajar lebih dulu. Lin Zhao mengonfirmasi bahwa dia telah menghafal seluruh buku teks monster buas mutan tadi malam. Teman-teman sekelasnya bergumam tidak percaya, menyebutnya gila dan berlebihan, menyimpulkan bahwa dia hanya berpura-pura bermalas-malasan sambil diam-diam belajar lebih keras daripada yang lain. Guru menyuruhnya duduk dan mengingatkan seisi kelas bahwa turnamen pemeringkatan hanya tinggal beberapa hari lagi dan semua orang perlu belajar dengan rajin. Lin Zhao berkata bahwa dia mengerti. Nanti, saat berjalan di samping Xia di lorong, gadis itu memberitahunya bahwa dia akan pergi ke tempat kerja paruh waktunya dan mengucapkan selamat tinggal. Lin Zhao hanya menjawab bahwa tidak apa-apa. Guru Wu memanggilnya dan memintanya untuk menunggu sebentar. Lin Zhao bertanya apakah ada masalah. Sang guru menjelaskan bahwa dengan semakin dekatnya turnamen, dia ingin mendiskusikan soal beasiswa. Terkejut, Lin Zhao mengulangi kata beasiswa itu. Langsung berpikir bahwa itu bisa menutupi biaya kuliah saudara perempuannya, Guru Wu menjelaskan bahwa setiap siswa yang masuk dalam 10 besar tahun ini akan menerima beasiswa yang ditawarkan oleh Universitas Seni Bela Diri.
Lin Zio bertanya berapa nilai beasiswa untuk peringkat pertama. Guru itu menjawab bahwa mencapai peringkat pertama akan sangat sulit, tetapi beasiswa tertinggi bernilai 150.000. Dengan gembira, Lin Zioyo merayakannya, berkata bahwa jumlah itu seharusnya cukup. Guru Wu memperingatkannya agar tidak memaksakan diri, karena Wu Zixing itu sangat kuat di antara 10 siswa teratas. Lin Zioyo memintanya untuk tidak khawatir, berjanji untuk berlatih 2 kali lebih keras selama beberapa hari ke depan dan tidak akan mengecewakannya. Dalam hatinya, dia sudah meminta maaf kepada Wu Zixing sebelumnya, mengatakan bahwa demi beasiswa itu, dia harus menerima kekalahannya. Dalam sesi latihan lainnya, Lin Zio berlatih berulang kali dengan pedang satu tangan, dan sistem mencatat penambahan poin pengalaman yang stabil untuk keahlian baru tersebut. Layar statusnya muncul lagi, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kekuatan 11, kelincahan 11, konstitusi 15, semangat 14, bersama dengan beberapa kemampuan yang telah mencapai level 2, termasuk metode pemurnian psionik dan gerak kakinya. Menyaksikan latihan tersebut, seorang anak laki-laki asing berkomentar bahwa pembentukan tenaga Lin Zio lumayan bagus, meskipun dia belum mendorongnya ke batas maksimal. Namun, dia mengakui bahwa gerak kakinya sangat lincah dan mengundangnya untuk bertanding. Lin Zio bertanya siapa dia dan apakah dia benar-benar seyakin itu. Anak laki-laki itu menjawab tentu saja, karena tidak seharusnya ada satupun siswa di sekolah ini yang memiliki kemampuan pedang satu tangan yang lebih baik darinya. Tanpa merasa terintimidasi, Lin Zio berkata bahwa dia tidak mempercayainya dan mengusulkan agar mereka menyelesaikannya dalam duel. Keduanya saling menerjang dengan pedang terhunus dan bilah mereka beradu dalam ledakan energi. Pertarungan pun memanas, percikan api beterbangan di setiap serangan. Di sekitar mereka, para penonton berkomentar dengan takjub bahwa keduanya terlihat seperti master sejati dan bahwa pengguna pedang satu tangan selalu membawa aura keahlian tersebut. Salah satu dari mereka dengan iri mengakui bahwa dia berharap bisa mencapai level itu suatu hari nanti. Dua siswa menonton dari kejauhan, dan salah satunya mengenali lawan Lin Zio sebagai siswa tahun ketiga dari kelas A, mengatakan bahwa dia memiliki nilai sempurna dalam teknik tempur, gerak kaki, senjata pilihan, pemurnian psionik, dan pertarungan langsung, menjadikannya siswa terbaik di sekolah dalam kelima mata pelajaran tersebut. Lebih banyak penonton yang menyatakan keterkejutannya, bertanya siapa petarung yang satu lagi, karena keduanya terlihat sangat seimbang. Seseorang bahkan berspekulasi bahwa dia mungkin seorang senior universitas, merasa terkesan dengan penguasaannya atas pedang satu tangan. Pertarungan sengit terus berlanjut antar tebasan pedang, hingga dengan satu serangan mematikan, ia berhasil mengungguli Lin Zioyo. Terengah-engah, Lin Zioyo mengakui kekalahannya. Zhuang Jianyu tidak setuju dan berkata bahwa kenyataannya mereka berdua praktis seimbang dalam hal ilmu pedang. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Zhuang Jianyu dari kelas A tahun ketiga dan menanyakan nama pemuda itu karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Lin Zio memperkenalkan dirinya dengan sopan dan berterima kasih atas kesempatan untuk belajar darinya. Zhuang Jianyu berjanji bahwa dia akan mengingatnya dan berkata dia berharap bisa menghadapinya di turnamen tahun ini. Nanti, kembali ke kelas, seorang instruktur mengumumkan bahwa turnamen pemeringkatan semakin dekat, dan sebelum itu, kelas akan mulai mempelajari mata pelajaran penting, persenjataan psionik. Para siswa bereaksi dengan sangat gembira. Xia merayakannya sambil berkata bahwa mereka akhirnya akan mempelajarinya, sementara teman sekelas yang lain bertanya apa sebenarnya persenjataan psionik itu, karena namanya terdengar sangat luar biasa. Seseorang bilang bahwa mereka mendengar dari kakak kelas kalau mata pelajaran itu sangat menakjubkan. Siswa lain menambahkan bahwa mereka mendengar hal yang sama, tetapi juga sangat sulit dipelajari. Begitu kelas dimulai, instruktur Wu menjelaskan bahwa persenjataan psionik adalah penerapan tempur sejati dari energi psionik, dan itu akan menentukan masa depan profesional setiap siswa. Menurutnya, baik di militer maupun di asosiasi hunter, pejuang yang menguasai disiplin ini selalu menjadi yang paling elit di antara para elit. Dia melanjutkan penjelasannya bahwa rahasia mata pelajaran ini bermuara pada dua prinsip dasar, yaitu kontrol psionik dan kekuatan mental. Terkejut, Lin Zio membatin bahwa dia tidak pernah tahu kalau metode pemurnian psionik juga melatih kekuatan mental. Bertanya-tanya bagaimana dia bisa gagal menyadarinya sebelumnya. Instruktur itu meminta semua orang untuk menutup mata dan mencoba merasakan aliran energi psionik di dalam tubuh mereka sendiri. Saat dia bermeditasi, sistem mencatat penambahan pengalaman yang sangat cepat pada kemampuan psionik Lin Zio. Di sebelahnya, Xia kesulitan hingga berkeringat dan memejamkan matanya dengan rasa frustrasi. Sudah kelelahan, dia bertanya pada Lin Zio apakah dia sudah berhasil mengeluarkan energinya sendiri, mengakui bahwa dia mungkin tidak akan pernah bisa menguasai persenjataan psionik.
Lin Zio menenangkannya dengan menasihatinya agar tidak terlalu memaksakan diri, agar tidak menyerap terlalu banyak energi sekaligus dan melakukannya secara perlahan sedikit demi sedikit. Sesaat kemudian ada sesuatu yang berubah dari ekspresinya. Instruktur Wu menyadarinya dan dengan terkejut bertanya kapan dia berhasil melakukan hal itu. Agak malu, Lin Zio hanya menjawab bahwa dia baru saja memahaminya sendiri. Curiga, instruktur itu bertanya apakah dia serius, dan Lin Zio mengiyakannya. Puas, sang instruktur memintanya untuk menemaninya sebentar. Secara pribadi, dia menjelaskan bahwa setelah turnamen, akademi akan menyeleksi siswa terbaik untuk bergabung dengan kelas persenjataan khusus dan bertanya apakah Lin ingin berpartisipasi. Dengan gembira, Lin Zio langsung mengiyakan. Instruktur itu mengangguk seraya mengatakan dia percaya Lin Zio memiliki peluang yang sangat besar. Keduanya berjalan ke sebuah ruangan yang berisi alat aneh, yaitu bola kristal yang bersandar pada sebuah alas. Lin Zio bertanya benda apa itu, dan instruktur tersebut menjelaskan bahwa itu adalah alat pengujian untuk kelas persenjataan. Dia hanya perlu meletakkan tangannya di atas benda itu dan mencoba memanipulasinya. Lin merasakan sesuatu yang tidak biasa, seolah-olah itu adalah energi psionik milik orang lain, dan bertanya apakah dia bisa mengendalikannya juga. Instruktur itu hanya menyuruhnya untuk mencobanya sendiri dan mencari tahu. Berfokus, Lin Zio menyalurkan energinya ke dalam bola, dan pusaran energi mulai berputar di dalamnya. Puas dengan hasilnya, instruktur menyatakan bahwa dia telah lulus ujian. Instruktur Wu menyuruh Lin Zio untuk mencoba membalutkan energinya pada sebuah benda, sambil menjauhkannya sejauh mungkin dari tubuhnya, dan terus berlatih seperti itu mulai sekarang. Dia mengakui potensi besar pemuda itu dan mendorongnya untuk terus bekerja keras. Dengan penuh semangat, Lin Zio berjanji akan terus berlatih. 3 hari kemudian, kerumunan orang berkumpul dengan tergesa-gesa saat seseorang berteriak agar semuanya bergegas karena ini adalah hari turnamen pemilihan kursi utama. Yang lain berkomentar tanpa banyak berharap bahwa kemungkinan besar Wu Jixing akan menang lagi tanpa perlawanan berarti. Di antara para siswa, 2 orang menyadari bahwa He Chen ikut bertanding lagi dan bertanya-tanya apakah dia sengaja mencari mati. Mereka menambahkan bahwa mereka tidak yakin apakah Feng Wen akan bertanding, tapi mereka rasa dia masih sedikit lebih lemah dari Wu Jixing. Di tempat lain, seorang teman sekelas bertanya pada Xia apakah dia dengar Lin Zio akan menantang Wu Jixing dan apakah dia merasa khawatir. Xia menjawab dengan penuh keyakinan bahwa tidak perlu khawatir karena Lin Zio bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Di panggung utama, pembawa acara mengakhiri pembukaan dan mengumumkan kedatangan pemegang kursi utama saat ini, Wu Jixing. Dia berjalan ke atas panggung dengan langkah penuh percaya diri. Instruktur Wu bertanya apakah ada penantang yang ingin memperebutkan gelar tersebut dan memperingatkan bahwa jika tidak ada yang maju, Wu Jixing akan mempertahankan posisinya. Dengan sombong, Wu Jixing mengejek penonton, menyebut semuanya pengecut dan menyuruh siapapun yang punya nyali untuk naik ke panggung. Dia menatap kerumunan itu menunggu tanggapan. Di antara para siswa, Lin Zio tetap berdiri diam dengan ekspresi penuh tekad. Wajah Wu Jixing mengkerut menahan amarah saat dia berteriak mengancam akan membunuh siapa saja yang berani menantangnya. Tiba-tiba, terdengar suara dari kerumunan yang menerima tantangan itu. Mengejutkan semua orang, Fang Wen melangkah ke atas panggung. Di antara para penonton, beberapa sudah menganggap pertandingan ini mustahil dimenangkan, memprediksi pertarungan singkat karena tidak ada seorang pun di kelas yang bisa menandingi Wu Jixing. Xia bersorak antusias, meneriakkan agar Fang Wen melakukan yang terbaik. Di panggung, Wu Jixing mencibir, berkata dia terkejut gadis itu tidak bersembunyi lagi di belakang kerumunan, dan dengan sarkastis bertanya apakah dia merasa akhirnya sudah bisa menyusulnya. Feng Wen dengan tenang menjawab bahwa bukan begitu maksudnya. Dia hanya khawatir kursi utama akan segera berganti pemilik, jadi dia ingin menantangnya selagi masih ada kesempatan. Bingung, Wu Jixing bertanya omong kosong apa yang dia bicarakan. Tanpa peringatan, Fang Wen menerjang maju dan berteriak menyuruhnya awas, lalu melancarkan tendangan ke arahnya. Wu Jixing menangki serangan itu dengan lengan bawahnya. Percikan energi berhamburan akibat benturan tersebut. Meskipun terkena serangan, dia tersenyum meremehkan sambil berkata bahwa gadis itu sama saja dengan sampah lainnya. Dia belajar sedikit persenjataan psionik, tapi hanya sampai disitulah batas kemampuannya. Dia langsung melancarkan serangan balik, tapi secara mengejutkan Feng Wen berhasil menghindar. Pertarungan berlanjut dengan sengit dan penonton tercengang melihat Feng Wen bisa bertahan begitu lama. Mengamati dari kejauhan, Lin Zio menyadari bahwa gerak kaki gadis itu sudah mencapai tingkat 2, tapi dia juga tahu bahwa Wu Jixing masih menahan diri. Dia mengakui bahwa gerakan Fang Wen jauh lebih lincah dari sebelumnya. Saat mereka saling serang, Wu Jixing membatin dengan kesal bahwa gadis itu juga menjadi jauh lebih cepat dan bertanya-tanya apakah Fang Wen juga mempelajari persenjataan psionik. Karena kesal, dia mengeluh bahwa dia bahkan belum berhasil mengekstraksi energinya sendiri, sementara gadis itu sudah menguasai teknik infusi.
Xia bertanya pada Lin Xiao apakah Fang Wen punya peluang untuk menang. Dia menjawab bahwa gadis itu tidak akan menang karena jarak antara peringkat ke-5 dan ke-11 masih terlalu jauh. Menurutnya, gerak kakinya memang membaik, tapi itu hanya akan membuatnya bertahan sedikit lebih lama. Pertarungan sengit terus berlanjut, adu tinju dan tendangan melintasi udara. Tiba-tiba, Wu Jixing melihat celah dan berbisik bahwa dia berhasil menangkapnya. Fang Wen terlambat menyadarinya dan terkejut. Dia melancarkan tendangan telak, mengenainya dengan bersih, dan gadis itu tersungkur ke tanah, kalah. Dari atas, teman-temannya bergegas menghampirinya, meneriakkan namanya. Didukung oleh Xia, Fang Wen mengakui bahwa dia kalah. Xia dengan cemas bertanya apakah dia baik-baik saja. Wu Jixing meletakkan buku jarinya dengan sombong, mengatakan bahwa pada akhirnya, perempuan tetaplah perempuan. Dia mengakui bahwa gadis itu telah berkembang, tapi mengatakan bahwa kekuatannya masih terlalu lemah. Di antara kerumunan, beberapa orang berkomentar bahwa Wu Jixing memang sangat kuat. Menyaksikan pemandangan itu dalam diam, Lin Xiao berpikir sungguh disayangkan apa yang terjadi pada Fang Wen, karena kali ini dia benar-benar banyak berkembang. Di sekitar mereka, teman sekelas lainnya menduga bahwa kelas mereka mungkin memiliki 2 siswa yang masuk dalam 10 besar angkatan dan merayakan kemungkinan itu dengan bangga. Wu Jixing memanggil penantang berikutnya. Dengan nada mengejek bertanya apakah ada di antara bocah-bocah itu yang punya keberanian untuk naik ke atas panggung. Lin Xiao tetap mempertahankan ekspresi tenang dan penuh tekad. Dia berjalan menuju panggung, dan kerumunan itu bereaksi kaget saat mengenalinya. Beberapa orang berkomentar bahwa belakangan ini dia terlihat seperti monster, sementara yang lain meragukannya, mengingat betapa mudahnya Fang Wen mengalahkannya terakhir kali, dan bersikeras bahwa itu tidak akan cukup untuk mengalahkan Wu Jixing. Seseorang di antara penonton membatin bahwa Wu Jixing sepertinya benar-benar membenci Lin Xiao dan kemungkinan besar dia akan dihajar habis-habisan kali ini. Di atas panggung, Wu Jixing mencibir sambil berkata bahwa dia pikir Lin Xiao sudah kencing di celana ketakutan dan menyerah untuk bertarung. Dengan tenang, Lin Xiao dengan penasaran bertanya mengapa dia sangat suka mengganggunya. Wajah Wu Jixing memerah padam dan dia bertanya apakah itu belum jelas. Dia menerjang maju dengan penuh amarah, mengungkapkan bahwa itu karena Lin Xiao dulunya berada di peringkat atasnya, dan dia menolak membiarkan hal itu terjadi lagi. Karena murka, Wu Jixing menerjang dengan pukulan yang penuh amarah. Lin Xiao menarik kembali kakinya, bersiap untuk serangan lain, dan melepaskan tendangan kuat ke arah pukulan Wu Jixing. Benturan itu membuat Wu Jixing terpental ke belakang, membuatnya tercengang. Para penonton terus menyaksikan pertarungan itu berlangsung. Penonton dibuat tak bisa berkata-kata, berkomentar bahwa Lin Xiao luar biasa kuat, berhasil membuat Wu Jixing terpental hanya dengan 1 tendangan, dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar monster. Lin Xiao meletakkan buku jarinya dengan provokatif, dan bertanya apakah saingannya butuh waktu semenit untuk mengatur napas. Murka, Wu Jixing bangkit dari puing-puing dan mengaktifkan persenjataan sioniknya, tubuhnya diselimuti aura yang memancar. Dia memperingatkan Lin Xiao bahwa dia akan menyesal karena memaksanya menggunakan kekuatan itu. Wu Jixing melesat maju dengan rentetan pukulan cepat. Lin Xiao menangkis serangan-serangan itu dengan lengan bawahnya, mengakui bahwa persenjataan sionik Wu Jixing memang mengesankan. Tapi kemudian dia berkata bahwa hanya sampai disitulah batasnya, lalu melancarkan serangan balik. Wu Jixing bereaksi kaget, tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Serangan balik itu mendarat telak pada Wu Jixing, membuatnya terhuyung ke belakang, linglung karena benturan tersebut. Masih terengah-engah, dia mengakui bahwa Lin Xiao berhasil memotong serangannya, bahkan tanpa menggunakan persenjataan sionik. Dengan dingin, Lin Xiao menjawab bahwa saat ini, Wu Jixing masih belum pantas membuatnya menggunakan teknik itu. Dikuasai amarah yang luap-luap, Wu Jixing tetap menerjang maju, berteriak bahwa dia tidak peduli walau itu menghancurkannya, dan bahwa dia akan menumbangkan Lin Xiao hari itu, juga tidak peduli apapun bayarannya. Lin Xiao mempersiapkan diri dengan mengangkat tinjunya saat saingannya melemparkan diri ke arahnya. Serangan mereka akhirnya berbenturan dalam bentrokan energi yang dahsyat, cahaya dan kobaran api saling membelit di udara. Ledakan dari benturan tersebut membuat keduanya terpental ke arah yang berlawanan. Menonton dari kejauhan, Feng Wen berkomentar dengan tegang bahwa dia lebih unggul bahkan tanpa menggunakan persenjataan sionik. Bertanya-tanya seberapa kuat sebenarnya Lin Xiao. Masih mengatur napasnya, Lin Xiao diam-diam mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia sempat lengah sesaat. Wu Jixing melompat ke arahnya sekali lagi, berteriak agar Lin Xiao tidak meremehkannya dan menggunakan seluruh kekuatannya. Sebagai tanggapan, energi yang intens mulai menyelimuti tubuh Lin Xiao dan bersinar cemerlang.
Wu Jixing mundur terkejut mengenalinya sebagai selubung psionik. Di sekitar mereka, para siswa merasakan beratnya energi di udara, dan salah satu dari mereka bertanya apakah semua siswa peringkat atas tahu cara menggunakan teknik infusi. Yang lain mengakui bahwa dia hampir tidak bisa mengeluarkan energinya sendiri, bertanya-tanya level apa yang sebenarnya telah dicapai Lin Xiao. Dengan tenang, Lim Xiao bertanya apakah dia siap. Berkeringat namun tetap berusaha tenang, Wu Jixing menantangnya untuk menyerang jika dia berani. Dalam sekejap mata, Lin Xiao muncul tepat di depan si perundung yang mulai berkeringat dingin, gemetar menghadapi apa yang akan terjadi. Lin menyiapkan tendangan yang mematikan. Di luar, Profesor Wu menonton dengan panik, takut jika tendangan itu mendarat telak, Wu Jixing mungkin tidak akan selamat. Tendangan itu membelah udara yang dibalut gelombang energi spiral, dan benturannya melepaskan ledakan dahsyat yang menutupi seluruh tempat latihan dengan kepulan debu. Di tempat lain di kampus, para siswa dikejutkan oleh suara bising itu, menanyakan apa yang terjadi dan apakah ada yang menembakkan meriam, sementara yang lain menunjuk bahwa suara itu berasal dari tempat latihan. Saat debu mulai mereda, Lin Xiao terlihat berdiri dengan Wu Jixing berlutut di sampingnya, keduanya dikelilingi asap. Apa yang kita saksikan sekarang sama sekali bukan hal yang biasa. Dia bukan pria satu pukulan, dia adalah pria satu tendangan. Paham referensinya? Ditopang oleh salah satu guru, Wu Jixing mengakui dengan masih syok bahwa dia telah kalah. Guru tersebut berkomentar lega bahwa untung saja Lin Xiao menahan diri dan tidak meneruskan tendangan itu. Berdiri di samping Lin Xiao, pembawa acara bertanya apakah ada siswa lain yang bersedia menantangnya untuk memperebutkan kursi utama. Keheningan menyelimuti lapangan. Tidak ada yang bergerak. Berdiri sendirian di tengah arena, Lin Xiao tetap tegap dan tak ada penantang lain yang maju. Profesor Wu secara resmi mengumumkan bahwa Lin Xiaoyu akan memegang kursi utama untuk bulan depan. Ia memberitahu semua orang bahwa sampai kompetisi antar kelas selesai, tidak ada yang boleh membocorkan identitas peraih kursi utama yang baru ke kelas lain, dan aturan ini harus dipatuhi. Di arena yang hancur, para penonton terus memperbincangkan hasilnya, menyebut Lin sebagai monster sejati, dan mengakui bahwa jika tendangan itu telak mengenai Wu Jixing, dia mungkin tidak akan selamat. Xia bertanya apa yang mengganggu pikiran Lin Xiao, dan dia mengaku cemas hanya berharap tidak perlu membayar kerusakan arena. Di ruang rapat, murid tahun ketiga Ling Xian meminta Profesor Wu Qinghua untuk menjelaskan apa yang terjadi di kelas C hari sebelumnya. Profesor Wu menjelaskan bahwa Wu Jixing, murid kelas C, tidak menghormatinya selama pemilihan kursi utama, jadi dia secara pribadi memberinya sedikit pelajaran. Dalam hati dia menyadari bahwa dia masih belum bisa mengungkap kekuatan Lin Xiao yang sebenarnya. Ling Shen berkomentar bahwa meskipun niatnya untuk memberi pelajaran, dia seharusnya tidak menghancurkan arena seperti itu. Dia menegaskan bahwa perilaku semacam ini tidak bisa ditoleransi, dan Profesor Wu harus menanggung biaya perbaikannya. Tanpa ragu, Profesor Wu menyetujuinya. Ling Xian mengumumkan bahwa kompetisi antar kelas akan diadakan lusa, dan undian pertandingan antar kelas akan dilakukan hari ini juga. Di layar, pertandingan yang tersedia untuk kompetisi tahun ini pun muncul. Pertarungan poin arena, pertahanan wilayah, perburuan serigala alpa, puncak menara, dan labirin spiral. Ling Shen berkata semua orang sudah hafal aturannya, jadi dia tidak akan mengulanginya dan meminta undian segera dimulai. Kertas-kertas berterbangan di ruangan, dan Profesor Wu dengan gugup mengambil undiannya. Hasilnya terungkap, perburuan serigala alfa. Sambil berkeringat, dia mengaku tak yakin apakah itu keberuntungan atau kesialan. Dia bereaksi kaget saat seseorang mendekat. Itu adalah Li Jingru, wali kelas F, yang dengan penuh percaya diri berkomentar bahwa sepertinya mereka akan berhadapan kali ini. Secara profesional, Profesor Wu membalas bahwa ini adalah kompetisi antar murid dan tak ada hubungannya dengan para guru. Dia membalas dengan bertanya bukankah para murid itu mewakili guru mereka. Dia terus memprovokasi dengan bertanya apakah dia hanya takut kalah. Merasa kesal, Profesor Wu meyakinkannya bahwa mereka tidak akan kalah dan dia sebaiknya tunggu dan lihat saja. Kembali di kelas, Profesor Wu memberitahu murid-murid bahwa pertandingan tahun ini melawan kelas F adalah perburuan serigala alfa. Dia menjelaskan aturannya. Seluruh kelas akan dibagi menjadi serigala penyendiri dan kelompok kawanan. Akan ada 5 serigala penyendiri, termasuk kursi utama, sedangkan murid sisanya akan dibagi menjadi 7 pasukan kawanan. Mengalahkan anggota kawanan bernilai 2 poin. Mengalahkan serigala penyendiri bernilai 5 poin, dan mengalahkan kursi utama kelas lawan bernilai 50 poin. Kelas pertama yang mencapai 90 poin memenangkan kompetisi ini. Profesor Wu menjelaskan bahwa semua orang akan disebar di seluruh area gunung di belakang akademi. Serigala penyendiri akan bergerak sendiri-sendiri, sementara kawanan akan bergerak dalam pasukan.
Dia bilang kapanpun mereka bertemu, murid dari kelas lawan mereka bebas bertarung tanpa perlu peduli apakah lawannya serigala penyendiri atau bagian dari kawanan. Dia menekankan bahwa penggunaan serangan mematikan antar murid sangat dilarang dan sekadar melumpuhkan lawan atau memaksa mereka menyerah sudah cukup untuk dihitung. Di layar, lembar status Lin muncul dalam kondisi terbaru, menunjukkan peningkatan. Kekuatan 16, kelincahan 15, ketahanan 24, roh 24, beserta beberapa kemampuan yang sudah dikembangkan. Guru bertanya apakah ada pertanyaan lagi, sementara Lin Xiao berpikir dengan puas bahwa latihan terbarunya benar-benar sepadan. Profesor Wu memanggilnya mendekat. Dengan cemas, dia menjelaskan bahwa dia sudah bicara dengan akademi terkait kerusakan arena, tapi sayangnya, kerugian semacam itu tidak ditanggung oleh kebijakan. Panik, Lin Xiao bertanya apakah itu berarti dia harus membayarnya dari kantongnya sendiri. Sang profesor mengklarifikasi bahwa belum tentu begitu. Karena ini kejadian pertama, Ling Shen memutuskan untuk mengamati sikap dan performanya sebelum memutuskan untuk memutihkan utang tersebut. Lin Xiao bertanya apa maksudnya. Profesor menjelaskan bahwa itu berarti hal-hal seperti memenangkan kompetisi antar kelas dan meningkatkan posisi kelas C di peringkat keseluruhan. Dia kemudian menggodanya dengan bertanya apakah Lin Xiao benar-benar ingin membayar perbaikan tersebut. Penuh motivasi, Lin Xiao mengepalkan tinjunya dan berseru bahwa tentu saja tidak, dan karena itu kelas C harus memenangkan kompetisi itu apapun yang terjadi. Teman-teman sekelasnya ikut bersemangat, berteriak bersama bahwa kelas C akan menang, bahwa mereka harus menang, bersorak sekuat tenaga. Namun, Profesor Wu memperingatkan mereka bahwa perburuan serigala alfa tahun ini berbeda dari sebelumnya, karena ada serigala haus darah sungguhan yang berkeliaran di gunung. Para murid panik mempertanyakan apakah mereka benar-benar bisa menghadapi monster semacam itu, mengkhawatirkan nyawa mereka, dan salah satu dari mereka bertanya kenapa para guru tidak membasmi serigala haus darah itu dari awal. Profesor menjelaskan bahwa walau serangan mematikan dilarang antar murid, serigala haus darah tidak akan mengampuni siapapun. Itulah perburuan serigala alfa yang sesungguhnya. Karena itu, di edisi kali ini, mengalahkan kursi utama kelas lawan hanya bernilai 5 poin, sementara mengalahkan serigala haus darah bernilai 50 poin. Dia menambahkan bahwa monster itu hanya muncul di malam hari, jadi mereka harus menyingkirkan kekuatan tempur kelas lawan secepat mungkin di siang hari sambil menjaga pasukan mereka, agar semua bisa menghadapi serigala haus darah bersama di malam hari dan setidaknya punya peluang untuk menang. Setelahnya, Profesor meminta mereka memilih serigala penyendiri yang tersisa karena Lin Xiao sebagai peraih kursi utama otomatis terpilih dan mulai menyusun strategi kelas. Adegan beralih ke gunung belakang, arena perburuan serigala alfa, sebuah kompleks besar yang dibangun di atas tebing yang dikelilingi awan. Lin Xiao berlari menuju pintu masuk arena. Seorang staf menyerahkan jam tangan skor kursi utama kelas C pada Lin Xiao, memintanya untuk menggunakannya dengan baik. Dia menjelaskan bahwa setiap kali dia mengalahkan lawan, poinnya akan otomatis diperbarui di jam tangan dan lawannya akan tersingkir. Jika dia kalah, layar jam tangan akan otomatis mati dan dia juga akan tersingkir. Dia menambahkan bahwa perbedaan jam tangan kursi utama dengan jam tangan standar adalah setiap poin yang didapat kelas C otomatis terakumulasi di jam tangannya, memungkinkan Lin Xiao memantau jalannya pertandingan secara langsung. Gunung itu memiliki beberapa pos bantuan yang dilengkapi makanan, air, persediaan medis, area istirahat, dan toilet umum. Pos-pos ini adalah zona netral di mana menyerang lawan dilarang, tapi menetap di sana lebih dari 10 menit akan berakibat diskualifikasi otomatis. Dia memberitahu kompetisi dimulai jam 9 pagi, meminta semua orang berangkat sesuai jadwal, dan mendoakan semoga Lin Xiao berhasil. Dia memeriksa jam tangannya. Penatur waktu mencapai pukul 9.00. Seseorang berseru untuk maju dan para murid melesat melintasi hutan menuju alam liar. Di ruang kontrol, para guru memantau kompetisi melalui kamera. Li Jingru menyajikan secangkir teh hitam untuk Profesor Wu, dan dia pun berterima kasih. Sambil tersenyum, dia berkomentar bahwa sepertinya pasukan kawanan sudah mulai berhadapan satu sama lain. Di hutan, sebuah kelompok berlari melewati pepohonan dipimpin oleh Li Jufeng, murid peringkat ke-7 dari kelas F. Dia memerintahkan timnya untuk mengidentifikasi lawan mereka dan bertarung secara defensif jika tak bisa menang, berjanji untuk datang membantu secepat mungkin, tapi dia terdiam di tengah kalimat usai merasakan sesuatu. Bersembunyi di antara pepohonan, seseorang sedang mengawasinya. Itu adalah Chen Fei, murid peringkat ke-8 dari kelas C, yang menampakkan dirinya seraya berkata dia sudah menemukannya. Li Jufeng mengenalinya, lalu menyimpulkan bahwa dia pasti ketua dari pasukan kawanan itu dan menerjang maju menantangnya bertarung. Dia menghindari serangannya, namun rekannya, Feng Wen, sudah mendekat dari belakang. Kejutan itu membuat Jufeng benar-benar lengah.
Dia mendaratkan tendangan dengan waktu yang tepat yang membuatnya terpental, mengalahkannya dalam sekejap. Itu adalah Feng Wen, murid peringkat ketiga dari kelas C, yang melihat lawannya yang tumbang dan berkomentar bahwa dia sebenarnya bukan serigala penyendiri. Teman sekelas lain berlari menuju lawan yang berbeda, menyuruh Xia untuk membereskan semuanya dengan cepat. Xia setuju dengan antusias dan ikut menyerbu ke pertempuran. Itu adalah Zhao Xia, murid peringkat ke-10 dari kelas C, yang mendaratkan pukulan telak pada saingan lain, menjatuhkannya karena benturan itu. Di seluruh hutan, murid-murid kelas F berlarian dalam kebingungan. Tak habis pikir bagaimana pasukan yang semuanya perempuan bisa sekuat itu. Mereka mempertanyakan kenapa Fang Wen bukan serigala penyendiri, dan kenapa semua perempuan dari 10 besar kelas C berkumpul di pasukan yang sama, dengan getir mengakui bahwa mereka benar-benar kewalahan. Di ruang kontrol, Profesor Wu dengan senang hati menikmati cookies. Di papan skor, kelas C memimpin dengan 28 poin melawan kelas F yang punya 8 poin. Dia memuji cookiesnya, berkata bahwa buatan Profesor Li memang yang terbaik. Li Jingru melabratnya, bertanya apa yang dia pikirkan dengan menempatkan petarung seperti Fang Wen di pasukan kawanan. Profesor Wu santai menjawab bahwa aturannya memperbolehkan itu. Dia membalas bahwa memang boleh, tapi itu berarti dia mengorbankan kekuatan tempur serigala penyendirinya karena satu-satunya yang kuat di antara mereka adalah Wu Jixing, dan dia tidak sebanding dengan pasukan elitnya. Dengan percaya diri, dia menambahkan bahwa pada akhirnya serigala penyendiri kelas F lah yang akan menghadapi serigala haus darah. Di hutan, Gu Zuhai, salah satu murid berperingkat rendah di kelas C, dengan gugup bersembunyi di balik pohon. Dia dikejutkan lalu dibuat tumbang, bahkan sebelum dia menyadari apa yang terjadi. Orang yang mengalahkannya adalah Liu Yuqian, kursi utama kelas F, yang berkomentar bahwa anak itu juga serigala penyendiri dan mengumumkan bahwa target selanjutnya adalah memburu Wu Jixing, kursi utama kelas C. Skor pun diperbarui. Kelas C mendapat 28 poin, sementara kelas F 13 poin. Li Jingru merayakan skor itu sambil mengingatkan Profesor Wu bahwa dia sudah bilang strateginya salah besar, dan mulai dari sekarang hanya kelas F yang akan mencetak poin. Dengan percaya diri, Profesor Wu hanya tersenyum dan berkata dia akan menunggu hal itu terjadi. Di hutan, Lin Zhao terus berlari. Dia memeriksa jam tangannya dan melihat bahwa kelasnya sudah mencapai 34 poin, menyadari bahwa pertarungan sudah menjadi cukup sengit. Dengan frustrasi, dia berteriak dramatis, bertanya-tanya mengapa dia masih belum bertemu satu orang pun. Di tempat lain di gunung itu, serigala penyendiri dari kelas F berkumpul. Bai Chen peringkat keempat, Zhao Sanjin peringkat kedua, Chu Enwu peringkat kelima, dan Liu Yuqian sendiri. Bai Chen bertanya, apakah dia benar-benar tidak butuh bantuan untuk menghadapi Wu Jixing? Zhao Sanjin menimpali dengan cemas, bertanya apa yang akan mereka lakukan jika dia mengepungnya bersama sebuah kelompok. Chu Enwu menenangkan semuanya, berkata tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena selain perwakilan kelas, sisa serigala penyendiri kelas C cukup lemah. Dia bilang saat dalam perjalanan ke sana, dia dengan mudah mengalahkan seseorang bernama Rendong, salah satu murid peringkat terbawah di kelas lawan. Bai Chen menimpali bahwa dia juga bertemu serigala penyendiri bernama Dong Li, yang juga berada di peringkat bawah, namun sayangnya dia berhasil lolos. Zhao Sanjin mempertanyakan strategi macam apa itu, membiarkan murid peringkat terbawah sekalipun bertindak sebagai serigala penyendiri. Liu Yuqian mengakhiri obrolan, berkata mereka tidak perlu mengkhawatirkannya, dan menyuruh semuanya pergi membantu Lai Xiaoyu untuk mengurangi tekanan pada kelompok kelas mereka sendiri. Sementara itu Lin Zhao tiba di salah satu pos persediaan gunung. Merasa lega, dia meminum air, merayakan kenyataan bahwa dia akhirnya bisa melepas dahaganya. Dia langsung menyemburkannya saat dia mendengar seseorang berteriak memanggilnya perwakilan kelas. Itu Dong Li, salah satu murid peringkat terbawah kelas C, menghampirinya sambil menangis dan terus memanggilnya di sela-sela isak tangisnya. Terkejut, Lin Zhao bertanya apakah dia bersembunyi di pos persediaan ini sepanjang waktu. Dia menjelaskan kalau dia terlalu takut untuk menggunakan jalan utama, jadi dia menyelinap lewat hutan, bersembunyi selama 10 menit tiap kali dia menemukan pos. Lin Zhao mengakui bahwa dia pasti melalui masa sulit dan menyarankan agar mereka terus bersama mulai sekarang. Di dalam hati, dia menyadari bahwa selain dirinya dan Wu Jixing, dia satu-satunya serigala penyendiri kelas C yang tersisa. Kembali ke ruang kendali. Li Jingru bertanya pada Profesor Wu apa rencananya sekarang setelah semua serigala penyendiri kelas F masih aktif. Papan skor menunjukkan kelas C dengan 40 poin melawan kelas F dengan 26 poin. Dia bilang hanya Wu Jixing satu-satunya yang mampu memberi perlawanan, dan kelas C akan melalui masa-masa sulit mulai dari sekarang.
Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu di layar dan dengan mengejek berkomentar bahwa 2 anak bodoh dari kelasnya akan segera berhadapan dengan salah satu serigala penyendirinya. Di dalam hutan, Lin Zio dan Dong Li berjalan bersama. Dia bilang sebelumnya dia melihat murid kelas F dari kejauhan, dan saat dia mulai mengejarnya, dia langsung melompat dari tebing. Itulah satu-satunya alasan dia tidak tertangkap, meskipun itu benar-benar sangat mengerikan. Lin Zio berkomentar bahwa dia luar biasa beruntung karena tidak terluka. Tiba-tiba, seorang murid kelas F muncul menghalangi jalan mereka dan memperingatkan bahwa dia berhasil lolos sekali, tapi dia tidak akan bisa lolos lagi. Dengan sopan, dia menyarankannya untuk menyerah, meyakinkan bahwa dia tidak akan terluka jika dia melakukannya. Lin Zio dengan santai menjawab, tentu saja. Sebelum menyarankan bahwa merekalah yang seharusnya menyerahkan poin mereka, karena dengan begitu mereka juga tidak akan terluka. Berdiri di belakangnya, Dong Li hanya mengacungkan jari tengahnya. Merasa tersinggung, Bai Chen menggerutu bahwa dia pikir mereka itu pintar dan maju menyerang dengan pukulan yang dialiri energi. Lin Zio bereaksi di detik terakhir, menahan kepalan tangan lawannya. Bai Chen menatap terkejut dan bertanya, bagaimana dia bisa melakukannya? Lin Zio membalas serangan dengan kekuatan penuh, melayangkan tendangan kuat yang membuat Bai Chen terhempas menabrak pohon. Merasa puas, Lin Zio dan Dong Li merayakannya. 5 poin lagi berhasil diamankan. Di ruang kendali, Li Jingru menuntut untuk tahu nama dan peringkat murid itu. Profesor Wu memeriksa dan menjawab, Lin Zio, semester lalu dia ada di peringkat ke-38. Di papan skor, kelas C sekarang punya 45 poin melawan kelas F dengan 26 poin. Dengan tidak percaya, Li Jingru bertanya apakah ini semacam lelucon, keheranan bagaimana murid peringkat ke-38 berhasil mengalahkan petarung peringkat ke-4 di kelasnya. Peringatan merah muncul di atas lanskap gunung, menandakan bahwa pertarungan lain akan segera dimulai. 2 murid kuat lainnya saling berhadapan. Liu Yuqian berkata dia berharap pria itu bersembunyi hingga akhir, dan tidak pernah menyangka dia akan menampakkan diri secepat ini. Di hadapannya, Wu Jixing, murid peringkat kedua kelas C, menghadapi rivalnya dengan penuh percaya diri. Kebingungan, dia bertanya apa yang sedang dibicarakannya, bertanya-tanya apa maksudnya dengan bersembunyi. Dia maju menerjang, berjanji akan menghajarnya sampai dia berlutut memohon ampun. Liu menghindar tanpa kesulitan sama sekali. Mengejeknya, dia bertanya apa hanya itu kecepatan yang dia punya, memanggilnya lambat sebelum melanjutkannya dengan sebuah tendangan. Wu Jixing kembali berdiri tegak, mengumpat padanya, dan menyuruhnya untuk jangan terlalu sombong. Dia melancarkan serangan lagi, mengakui kalau persenjataan sioniknya tidak buruk, tapi memperingatkan kalau hanya sampai disitulah batas kemampuannya. Dia melepaskan rentetan pukulan bertubi-tubi, memaksa Wu mundur. Meski dihajar, Wu Jixing tersenyum, berkata ini memang sakit, tapi sebenarnya dia sangat menikmatinya. Dia memperingatkan kalau dia belum selesai. Ledakan energi yang sangat besar menelan area tersebut, melepaskan semua kekuatan yang terkumpul dalam satu ledakan yang memekakkan telinga. Debu-debu perlahan mengendap. Saat asap memudar, Liu Yuqian tetap berdiri, sementara Wu Jixing tergeletak tak sadarkan diri di tanah, kalah. Kembali ke ruang kendali, Li Jingru merayakannya, mengejek Profesor Wu dengan mengatakan kalau perwakilan kelasnya baru saja dikalahkan. Dia memperingatkannya dengan serius untuk tidak terlalu terbawa suasana. Dia sudah mulai merencanakan apa yang akan dia suruh dia lakukan, karena taruhan mereka menyarankan agar dia menghabiskan sebulan penuh memasak hanya mengenakan celemek atau berpose telanjang bulat untuk kalender. Profesor Wu membalas kalau dia seharusnya jangan merayakannya dulu, karena kompetisinya belum berakhir. Dia mengejeknya lagi, mengatakan sepertinya kelasnya sudah tak punya peluang lagi untuk membalikan keadaan. Dengan penuh keyakinan, dia bersikeras agar wanita itu menunggu dan melihat saja. Saat senja, Dong Li berkomentar dengan terkejut bahwa ini pertama kalinya dia mencapai puncak dalam keadaan sadar sepenuhnya. Setiap kali sebelumnya, dia selalu digendong ke sana. Lin Zio setuju, mengakui dia juga ingat pernah digendong. Melihat layar, Li Jingru bertanya apakah itu 2 serigala penyendiri terakhir yang tersisa di kelasnya. Berkomentar bahwa bertemu Xiao Qian berarti mereka sama saja memberikan poin gratis. Di puncak di bawah matahari terbenam, Lin Zio dan Dong Li berhadapan langsung dengan lawan yang menunggu mereka saat Wu sedang dibawa pergi menggunakan tandu. Dong Li mengenali lawan mereka dan memperingatkannya bahwa dia adalah Liu Yuqian, perwakilan kelas F, orang yang telah mengalahkan Wu Jixing. Dengan penuh percaya diri, Liu Yuqian berkata perwakilan kelas mereka sudah kalah dan menyarankan mereka menyerah lalu menyerahkan poin mereka, menjamin dia tak akan menyentuh mereka sama sekali jika mereka melakukannya. Lin Zio tersenyum dan bertanya, apakah dia membicarakan Wu Jixing, mengungkapkan bahwa dia pasti keliru. Perwakilan kelas C yang sekarang sebenarnya adalah dirinya.
Kebingungan, Liu Yuqian bertanya bagaimana itu bisa terjadi. Dengan penuh semangat, Dong Li mengonfirmasi bahwa itu benar, menjelaskan kalau perwakilan kelas yang baru mengalahkan Wu Jixing hanya dalam beberapa jurus dan bahkan menyisakan kawah besar di tanah. Merasa malu, Lin Zio memintanya untuk jangan menyebutkan bagian terakhir itu. Bala bantuan datang berlari mendekat. Itu Lai Xiaoyu, murid peringkat ketiga kelas F, memimpin kelompok dan mengumumkan bahwa mereka di sana untuk membantu. Liu Yuqian membalas dengan tenang kalau tak perlu terburu-buru dan dia akan mengalahkan perwakilan kelas C dengan tangannya sendiri lebih dulu. Lai Xiaoyu bertanya, kenapa bukan Wu Jixing yang tergeletak di sana? Liu Yuqian menjelaskan bahwa itu bukan dia. Perwakilan kelas yang sebenarnya adalah pria di sebelah sana itu. Liu Yuqian maju menerjang, berteriak bahwa murid kelas C tidak lebih dari sekumpulan orang lemah. Lin Zio hanya menatapnya dengan terkejut. Aura yang kuat menelan tubuh Lin Zio mengungkap kekuatan aslinya. Dalam sekejap mata, dia menghilang, hanya menyisakan bayangan ilusi. Liu Yuqian nyaris tidak bisa bereaksi, tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Muncul tepatnya di sampingnya, Lin Zio memberitahunya bahwa dia masih terlalu lambat. Dia memberikan tendangan telak dan dampaknya melepaskan ledakan yang sangat dahsyat. Di luar jangkauan ledakan, rekan tim Liu Yuqian berteriak cemas menanyakan apakah dia baik-baik saja. Zhao Sanjin bertanya siapa pria itu dan bagaimana kelas C berhasil menghasilkan seseorang sekuat itu. Chu Enwu bergumam bahwa itu benar-benar mustahil. Terbaring di tanah, terluka dan sangat marah, Liu Yuqian mengakui pria itu terlalu cepat dan menyuruh semuanya untuk menyerang bersamaan, mengatakan mereka sudah kehabisan waktu. Semuanya setuju. Pasukan kelas F menerjang bersamaan, meneriakan agar semuanya menjatuhkan perwakilan kelas C. Dengan penuh percaya diri, Lin Zio tersenyum, berkata bahwa itulah tepatnya yang dia inginkan, mereka semua menyerang sekaligus. Zhao Sanjin menerjang lebih dulu dengan pukulan, namun Lin Zio menahannya, mencengkeram lehernya, dan membantingnya ke tanah. Pelajaran jujitsu macam apa itu? Coba panggil Makachev hari ini, dia pasti kalah. Lai Xiaoyu memanfaatkan celah itu, dan merangsek masuk dengan sebuah tendangan, namun satu gerakan sederhana cukup untuk menghentikannya. Lai Xiaoyu berteriak frustrasi di dalam hati, menyadari bahwa dia memang terlalu cepat. Kembali ke ruang kendali, papan skor menunjukkan kelas C dengan 55 poin melawan kelas F dengan 31 poin. Li Jingru bertanya kepada Profesor Wu siapa sebenarnya Lin Zio ini. Sambil menikmati tehnya, dia menjawab dengan senyum santai bahwa dia sudah tua dan pelupa, sehingga lupa menyebutkan bahwa Lin Zio mengalahkan Wu Jixing dalam turnamen kelas dan sekarang menjadi perwakilan kelas C. Malam itu, seseorang menyadari langit tiba-tiba menjadi gelap tanpa alasan yang jelas. Cahaya merah darah yang mengancam muncul di ufuk. Liu Yuqian merasakan sesuatu mendekat dan berbisik dengan tegang bahwa mungkin saja itu benar-benar hal tersebut. Di sampingnya, Chu Enwu juga bereaksi dengan waspada. Dia berteriak menyuruh semua orang berhenti. Seseorang bertanya kebingungan, mengapa perwakilan kelas tiba-tiba menghentikan pertarungan? Salah satu siswa menjelaskan bahwa tidak mungkin mereka bisa mengalahkan makhluk itu. Yang lain masih bingung, bertanya apakah mereka tidak akan bertarung lagi. Liu Yuqian menegaskan bahwa ini saatnya untuk lari. Menonton dari jauh, Lin Zio berpikir dengan sinis bahwa melarikan diri tidak akan berguna meskipun mereka masing-masing punya 8 kaki. Lolongan bergema di seluruh gunung, dan siluet monster raksasa muncul berlatar bulan merah darah di atas tebing. Lin Zio mengenalinya. Serigala haus darah itu akhirnya muncul. Pantas saja semua orang melarikan diri. Berlari melintasi hutan, siswa kelas F memastikan dengan ketakutan bahwa serigala haus darah itu benar-benar muncul. Salah satu dari mereka berkata dia tahu perwakilan kelas mereka tidak akan menyuruh lari hanya karena mereka kalah. Sambil terus berlari, Liu Yuqian menjelaskan bahwa sekuat apapun perwakilan kelas C, tidak mungkin dia bisa mengalahkan serigala haus darah itu sendirian. Dia menekankan bahwa selama kelas C tidak mencapai 90 poin, hasilnya akan seri dan mereka tidak akan kalah. Dia memerintahkan kelompoknya menuju lereng gunung untuk mencegat bantuan kelas C, lalu melompat dari tebing diikuti yang lain di belakangnya. Kembali ke ruang kendali, Profesor Wu terkejut memperingatkan semua orang bahwa serigala haus darah itu telah muncul. Terkesan, Li Jingru mengakui bahwa seperti yang diharapkan dari perwakilan kelas F, dia tahu persis apa strategi yang ideal. Dia menambahkan bahwa tidak mungkin Lin Zio bisa membunuh serigala haus darah itu sendirian, dan sepertinya kelas C akan kalah. Berkeringat tapi tetap yakin, Profesor Wu menyuruhnya untuk tidak sesumbar karena apapun masih bisa terjadi. Sementara itu di dalam hutan, bala bantuan kelas C berlari maju. Feng Wen berteriak bahwa serigala haus darah telah muncul dan mereka harus bergegas membantu Lin Zio. Di sampingnya, Xia mengimbangi kecepatannya. Mereka menerjang maju, mengepulkan debu di udara. Tiba-tiba, Liu Yuqian dan kelompoknya muncul, menghalangi jalan.
Dia mengenali para pendatang baru itu dan berkata dengan sinis bahwa jika mereka pikir mereka mengirim bantuan, mereka sudah terlambat. Sekarang merekalah yang akan bertarung. Tiba-tiba dia dipukul dengan keras dari samping, disaksikan oleh siswa kelas C. Para siswa menjerit ketakutan melihat ukuran monster yang luar biasa besar itu. Dari jarak dekat, wajahnya memperlihatkan taring setajam silet dan mata merah menyala yang ditandai dengan bekas luka berbentuk X di dahinya. Panik, para siswa menyadari bahwa bahkan perwakilan kelas mereka nyaris tumbang dengan satu pukulan, mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Berbaring di tanah, Liu Yuqian yang terluka bertanya-tanya apakah dia akan mati. Kembali ke ruang guru, Li Jingru gemetar hebat bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Lagi pula, bukankah mereka diberitahu bahwa serigala haus darah itu hanya seekor anak serigala dan para siswa tidak akan dalam bahaya? Profesor Wu menyadari kesalahannya. Dia lupa ini adalah malam bulan purnama ketika serigala haus darah akan mengamuk. Dia segera berlari dengan Profesor Wu tepat di belakangnya, berteriak agar mereka bergegas dan menyelamatkan para siswa. Makhluk gila itu menerjang maju sambil mengaum mengejar salah satu siswa yang mencoba melarikan diri. Seseorang meneriakkan nama Feng Wen, memperingatkannya tentang bahaya yang mengancam. Seorang profesor muncul dan menyerang monster itu untuk mengalihkan perhatiannya, sementara Li Jingru menyelamatkan Feng Wen. Memeluk siswa tersebut, Li Jingru menyuruh semua orang untuk tidak takut karena guru mereka ada di sana. Terkesan, para siswa juga mengomentari betapa kuatnya Profesor Wu, melihatnya melompat ke arah Hesor Wu, melihatnya melompat ke arah serigala dengan tendangan berapi. Salah satu dari mereka bertanya-tanya, latihan macam apa yang diperlukan untuk menjadi sekuat dirinya. Saat pertempuran sang guru memaksa makhluk itu mundur, serigala haus darah mengambil kesempatan itu dan berlari menuju puncak gunung. Seseorang berteriak panik bahwa serigala itu menuju puncak dan Lin Zio masih ada di sana sendirian. Dengan tekad bulat, Li Jingru menyatakan bahwa dia akan mengejar makhluk itu. Profesor Wu menghentikannya dan mengatakan tidak. Siswa-siswa di sana pingsan atau terluka dan dia harus membawa mereka ke ruang kesehatan sekolah secepat mungkin. Cemas, dia bertanya apa yang akan mereka lakukan tentang Lin sekarang karena serigala haus darah telah mengamuk karena tidak mungkin dia bisa menanganinya sendirian. Profesor Wu mengajukan diri untuk memeriksa anak itu sendiri, mengatakan bahwa menyelamatkan siswa yang terluka adalah prioritas saat ini. Sementara itu, di dalam hutan, Lin Zio berjalan dengan tenang. Dia melihat makhluk itu dan berkata akhirnya dia menemukannya. Di hadapannya, serigala haus darah itu muncul dengan segala kemarahannya, siap menyerang. Dampak dari serangan makhluk itu menghantam Lin Zio hingga membuatnya terpental. Tetap berdiri tegak dan dikelilingi aura biru, Lin Zio tersenyum mengatakan bahwa sangat menarik melihat makhluk itu mengamuk seperti itu dan berjanji untuk menunjukkan kemampuannya juga. Menghadapi serigala yang murka itu, kekuatan baru bangkit di dalam diri Lin Zio. Mode pemburu telah diaktifkan. Berdiri di depan makhluk itu, Lin Zio mengejeknya dengan mengatakan dia pikir makhluk itu cepat, tapi ternyata merangkak seperti kura-kura. Dia mendaratkan tendangan keras, membantingnya ke tanah. Melakukan serangan balik, dia berkata karena ia sangat lambat, lebih baik dia yang mendatanginya. Makhluk itu kewalahan oleh serangan beruntun secepat kilat yang tak henti-hentinya. Lin Zio melompat tinggi ke udara dengan latar belakang bulan merah darah, menyatakan bahwa ini saatnya untuk mengakhiri semua ini. Dia turun dengan pukulan mematikan, berteriak agar serigala itu menerima serangan terakhirnya. Ledakan besar energi biru menelan seluruh area. Ketika debu mereda, Lin Zio tetap berdiri di tengah puing-puing setelah berhasil mengendalikan semua kekuatan itu. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan merasa terkejut. Bahkan setelah semua itu, serigala itu masih berhasil melarikan diri. Dia memeriksa jam tangannya. Meski makhluk itu lolos, poinnya sudah diamankan, 95. Di bawah bulan merah, dia berkomentar bahwa sepertinya kelas C telah menang. Jauh di dalam hutan, Dong Li melompat kegirangan, berulang kali berteriak bahwa perwakilan kelas sangat luar biasa kuat. Di ruang kendali, papan skor akhir muncul di layar. Kelas C dengan 105 poin, kelas F dengan 31 poin. Para guru berkomentar dengan takjub bahwa seorang siswa biasa berhasil mengalahkan serigala haus darah sepenuhnya sendirian. Li Jingru membahas latar belakang Lin Zio. Dia bukan siswa biasa, masuk ke akademi di peringkat ketiga secara keseluruhan, dan kekuatan mentalnya bahkan sedikit lebih tinggi daripada dua siswa teratas. Profesor Wu bertanya bukankah itu akan menjadikannya kandidat ideal untuk menjadi esper. Wanita di sampingnya membenarkan bahwa dia adalah esper alami, dan kebangkitannya hanya masalah waktu begitu dia mencapai kejernihan mental. Merasa kesal, Li Jingru bergumam bahwa Profesor Wu hanya beruntung menemukan siswa dengan potensi luar biasa seperti itu, dan berjanji bahwa lain kali dia pasti tidak akan kalah. Malam itu di perkemahan, para siswa merayakannya di sekitar api unggun. Salah satu dari mereka bersorak atas poin pertama regu kelas C mereka, menjelaskan bahwa dia sengaja membuat Feng Wen memakai topeng untuk mengejutkan tim lawan.
Yang lain memuji perwakilan kelas, mengatakan gerakannya saat melawan serigala haus darah terlalu cepat untuk diikuti. Orang ketiga menunjukkan bahwa regu mereka juga tampil sangat baik, menghadapi makhluk itu dengan bantuan guru tanpa ada yang menderita luka serius. Xia sesumbar bahwa semua pujian itu miliknya, karena Fei Fei dan Feng Wen melawan serigala, sementara dia menjaga yang lain tetap aman. Fei Fei menggodanya dengan memanggilnya Yaya kecil, dan bertanya apakah dia ingin pergi berbelanja di akhir pekan dan menghabiskan banyak uang. Lin Zio duduk di dekat situ di depan panel holografik, sementara Xia menjawab bahwa dia tidak bisa karena dia harus bekerja dan mencari uang akhir pekan itu. Pada dirinya sendiri, dia merenung dengan terkejut bahwa ternyata benar-benar ada hadiah karena mengalahkan monster asing. Panel atributnya muncul sekali lagi, menunjukkan sedikit peningkatan pada konstitusi dan jiwa. Dia menyadari bahwa mengalahkan monster asing, serigala haus darah, meningkatkan kedua atributnya masing-masing 1 poin. Di bawah langit berbintang, Feng Wen mendekat dan bertanya apakah Lin Zio punya rencana untuk akhir pekan. Dia menjawab bahwa sepertinya tidak ada. Feng Wen mengajak Lin Zio mengunjungi dojo pertarungan gila di kota, meyakinkannya bahwa itu adalah tempat yang sangat menarik. Berdiri di depan gedung, dia mengonfirmasi bahwa mereka telah tiba di tempat yang tepat. Orang-orang yang mengunjungi dojo ini cukup beragam. Calon pejuang yang bersiap untuk rekrutmen terbuka, mahasiswa universitas militer, dan bahkan tentara aktif dan pemburu yang mampir dari waktu ke waktu. Lin Zio bertanya apakah dia datang ke sana karena lebih mudah menemukan lawan. Feng Wen menjelaskan bahwa menonton pertarungan pemburu sungguhan memang sangat membantu. Tapi alasan utamanya adalah bertanding di arena dojo ini, karena setiap kemenangan akan menghasilkan uang, 1.000 yuan per pertandingan. Bulan lalu saja, dia menghasilkan lebih dari 10.000. Dengan penuh semangat, Lin Zio memohon padanya untuk membawanya masuk dan memperluas wawasannya. Di meja resepsionis, Feng Wen meminta mereka untuk memberikan akses arena kepada teman sekelasnya. Resepsionis itu mengonfirmasi bahwa semuanya telah diatur. Dia memeriksa informasi di tabletnya dan menjelaskan bahwa sebagai mahasiswa tahun ketiga di Universitas Seni Bela Diri Militer Leju, dia memenuhi syarat untuk urutan 5. Feng Wen menjelaskan bahwa urutan 5 setara dengan tingkat prajurit magang, sedangkan urutan 4 sudah setara dengan pemburu peringkat D. Mengikuti logika itu, urutan 1 setara dengan pemburu peringkat A. Resepsionis itu mengakhiri dengan mengatakan bahwa Lin Zhao telah diberikan akses ke arena urutan 4 dan urutan 5, serta akses sebagai penonton. Dia hanya perlu menggesek kartunya untuk memasuki area tersebut. Untuk saat ini, dia tidak memiliki izin untuk memasuki arena tingkat yang lebih tinggi. Dia berterima kasih padanya. Saat mereka berjalan menyusuri fasilitas itu, Lin Xiao berkomentar bahwa seragam itu sebenarnya terlihat sangat bagus. Feng Wen memarahinya, menyuruhnya untuk fokus pada hal yang benar-benar penting. Ini adalah aula arena urutan 5. Orang-orang di tingkat mereka diizinkan untuk naik 1 tingkat dan bertarung di arena urutan 4. Begitu juga petarung urutan 4 boleh menantang urutan 3, tapi mereka tidak bisa turun untuk bertarung di urutan 5. Sementara itu, petarung urutan 1 hanya bersaing satu sama lain. Lin Xiao mengerti. Aturan ini ada untuk mencegah perbedaan kekuatan yang sangat besar, menghentikan petarung yang lebih kuat turun hanya untuk menghancurkan lawan yang lebih lemah. Feng Wen memuji pemikirannya dan menjelaskan bahwa meskipun arena tingkat tinggi menawarkan hadiah yang lebih besar, karena ini adalah pertama kalinya dia di sini, akan lebih baik untuk memulai dari urutan 5. Dia memberitahunya bahwa dia akan pergi ke ruang arena 3, memintanya untuk memilih ruangan untuk dirinya sendiri dan mengucapkan selamat tinggal. Lin Xiao memasuki salah satu ruang arena di mana para penonton bersorak keras agar hantu batu dihancurkan ke tanah. Sebuah papan bertuliskan Dojo Pertarungan Gila Urutan 5, Ruang Arena 8. Kerumunan terus meneriakkan nama Zhang Meng dengan penuh semangat. Seorang staf memperhatikan Lin Zhao dan berkomentar bahwa sebagai pendatang baru, dia akan menjadi peserta nomor 43 hari itu. Di dalam ring, pukulan brutal mendarat tepat di wajah lawannya. Meraih kemenangan, Zhang Meng mengangkat tinjunya. Penyiar menyatakan dia sebagai pemenang pertandingan dan bertanya apakah dia ingin terus mempertahankan gelarnya atau mundur. Zhang Meng menyatakan bahwa pria sejati tidak pernah berhenti di tengah jalan dan dia akan terus mempertahankan posisinya. Penyiar bertanya apakah ada penonton yang ingin menantangnya. Kerumunan bergumam ragu-ragu, berkomentar bahwa Zhang Meng sangat buas sehingga dia tampaknya siap untuk dipromosikan ke urutan 4 dan tidak ada yang berani menantangnya. Lin Xiaoyu mengangkat tangannya dan bertanya apakah dia boleh mencobanya. Para penonton bereaksi skeptis, bertanya-tanya siapa pendatang baru itu. Mereka mengakui dia terlihat cukup mampu, tetapi penampilan tidak berarti apa-apa. Zhang Meng adalah pria sejati di arena ini.
penyiar secara resmi menyatakan bahwa peserta nomor 43, Lin Zhao, naik ke panggung untuk menantang peserta nomor 6, Zhang Meng. Layar menunjukkan statistik mereka berdua. Zhang Meng, tentara profesional, bertarung dalam 105 pertandingan, 85 kemenangan, dan rasio kemenangan 81%. Lin Zhao, mahasiswa, 0 pertandingan, 0 kemenangan. Penonton berkomentar tak percaya bahwa dia benar-benar pemula, memprediksi kemenangan mudah bagi Zhang Meng sambil mengakui bahwa meskipun Lin Zhao mungkin memiliki masa depan yang menjanjikan, dia masih terlalu kurang pengalaman. Berdiri berhadapan, Zhang Meng berkata dengan serius bahwa meskipun Lin Xiaoyo hanya seorang mahasiswa, dia tidak akan menahan diri. Lin Xiaoyo menjawab dengan tenang bahwa dia juga tidak berniat untuk menahan diri. Zhang Meng mengejeknya, menyuruh Lin Xiaoyo untuk menyerang lebih dulu agar dia bisa melihat kemampuan anak itu. Lin Xiaoyo menyerang dengan tendangan cepat. Zhang Meng tertangkap lengah. Merasa terkesan, para penonton mengakui bahwa mereka salah menilai pemuda itu, memanggilnya jenius dan bertanya-tanya apakah dia sudah termasuk di antara mahasiswa tahun ketiga terbaik atau mungkin pantas dimasukkan ke dalam peringkat itu. Yang lain berkomentar bahwa pertarungan ini akan sangat menghibur. Zhang Meng berteriak bahwa bocah itu telah menyembunyikan kekuatan aslinya dan melepaskan persenjataan psioniknya. Keduanya saling bertukar pukulan sengit, energi menyebar dengan setiap benturan. Dengan tenang, Lin Zhao berpikir bahwa kecepatan lawannya terlalu lambat dan dia penuh dengan celah. Meski begitu, dia mengakui pemuda itu tampaknya cukup lugas, jadi dia memutuskan untuk bertahan sebentar, membiarkannya menjaga harga diri. Frustrasi dan bermandikan keringat, Zhang Meng menuntut untuk tahu mengapa Lin Xiao hanya terus bertahan alih-alih menyerang, bertanya apakah dia sedang diremehkan. Dalam hati, Lin Zhao memperhatikan bahwa lawannya sudah kelelahan juga dan memutuskan sudah waktunya untuk mengakhiri pertarungan. Dia melompat ke udara sambil berputar untuk pukulan penyelesaian, sementara Zhang Meng bereaksi kaget tidak mampu mempertahankan diri tepat waktu. Seluruh arena menyaksikan hasilnya saat penyiar menyatakan Lin Zhao sebagai pemenang pertandingan. Kerumunan meledak dalam nyanyian namanya, dengan bersemangat berkomentar bahwa bintang baru telah muncul di arena dan sulit dipercaya seorang mahasiswa biasa sudah sekuat ini. Mereka bertanya apakah dia berniat untuk terus mempertahankan gelarnya atau mundur. Lin Xiaoyo memutuskan untuk terus mempertahankan gelarnya, dengan alasan bahwa semakin banyak uang yang dia hasilkan, semakin baik. Penantang baru muncul, seorang pria botak dengan tubuh yang sangat berotot. Kerumunan bergumam curiga mengatakan Zhang Meng hanyalah sampah karena kalah dari bocah seperti itu. Sambil menyeringai sadis, pendatang baru itu mengancam Lin Xiaoyo, menyuruhnya jangan menangis saat dia merobek wajah cantik itu. Sama sekali tidak gentar, Lin Xiaoyo bertanya siapa pria kasar itu. Penyiar menjawab, peserta nomor 44, Chai Senghao, tanpa afiliasi. Bertarung dalam 131 pertandingan, 125 kemenangan dengan rasio kemenangan lebih dari 95%. Para penonton berkomentar tidak percaya, bertanya sejak kapan psikopat itu mulai muncul di sana. Seseorang menjelaskan bahwa dia dulunya berada di militer, tetapi dikeluarkan karena pelanggaran disiplin yang serius, dan asosiasi pemburu juga mencekalnya. Yang lain ingat bahwa terakhir kali dia bertarung, dia benar-benar merusak wajah lawannya dan sangat menikmati pertarungan kotor. Orang ketiga menyimpulkan bahwa dia tidak lebih dari binatang dan seharusnya dilarang bertanding. Merasa khawatir, penyiar memperingatkan Lin Xiao untuk berhati-hati dengan lawan itu. Menasihatinya bahwa jika dia tidak bisa menang, dia harus menyerah saja alih-alih memaksakan diri. Dengan penuh percaya diri, Lin Xiao menjawab bahwa jika demikian, tidak ada alasan lagi baginya untuk menahan diri terhadapnya. Dia secara resmi mengumumkan kedatangan peserta nomor 44, Chai Senghao. Dengan seringai menjijikan, dia mengejek penyiar, menyarankan agar mereka bertemu secara pribadi setelah ini, karena dia jauh lebih hebat dari yang dia bayangkan. Dia lalu menoleh ke arah Lin Xiao, mengancam akan menghancurkan tengkoraknya. Tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun, Lin Xiao menyuruhnya untuk berhenti bicara dan serang saja jika memang itu niatnya. Chai Senghao menerjang maju sambil menyatakan bahwa jika Lin Xiao ingin mati, dia akan dengan senang hati mengabulkannya. Lin Xiao menghindar dengan mudah mengejutkannya. Dikelilingi oleh energi biru, Lin Xiao menangkap lengan raksasa itu dengan satu tangan, dengan tenang berkomentar bahwa karena Chai Senghao ingin menghancurkan tengkoraknya, dia akan menyingkirkan lengan itu lebih dulu. Dia meremukan lengan pria itu dengan satu remasan. Masih diselimuti energi, Lin Xiao sudah bersiap untuk gerakan selanjutnya dan mendaratkan pukulan langsung tepat di wajah Chai Senghao. Benturan itu membuatnya terpental ke udara, berputar tak terkendali. Tanpa mengubah ekspresinya, Lin Xiao meyakinkan semua orang bahwa Chai Senghao tidak akan mati, namun mengakui bahwa lengan itu telah hancur total dan dia tidak akan pernah bisa menggunakannya untuk hal-hal ilegal lagi. Di sekeliling arena, beberapa penonton berdiri terdiam, masih mencoba mencerna apa yang baru saja mereka saksikan.
Penyiar menyatakan Lin Xiaoyu sebagai pemenang pertandingan. Kerumunan merayakannya dengan meneriakkan namanya, sementara beberapa orang dengan bercanda memanggil teman-teman mereka untuk menonton aksi seorang dewa, mengakui bahwa mereka kagum dengan keterampilan yang luar biasa tersebut. Penyiar bertanya apakah dia ingin terus mempertahankan gelarnya. Dengan percaya diri, Lin Xiao mengangkat tinjunya dan berkata bahwa tentu saja dia menginginkannya. Dia bertanya apakah ada penonton yang ingin menantangnya. Kerumunan mendorong seorang pemuda ke depan, menyemangatinya untuk masuk ke dalam ring dan memanggilnya sebagai perwakilan kelas mereka. Dia panik, bertanya apakah mereka bercanda, dan segera menyerah, menolak mengambil risiko. Penyiar menyatakan Lin Xiao sebagai juara hari itu dengan hadiah uang tunainya digandakan. Sambil menyeka keringat, dia bergumam bahwa dia hanya bertarung 2 pertandingan, jadi bahkan digandakan pun jumlahnya masih belum seberapa. Anggota staf menyerahkan uang yang diperolehnya hari itu kepadanya, memberitahukan bahwa dia tidak dapat lagi bertanding di arena ruang 8 untuk sisa hari itu. Dia menambahkan bahwa dia masih dipersilakan untuk tinggal dan menonton pertandingan. Menghitung uang dengan puas, Lin Xiao berterima kasih padanya. Seseorang memanggil namanya. Itu adalah si penyiar. Dia mendekatinya dan tiba-tiba mencium pipinya. Dia berterima kasih dengan tulus, menjelaskan bahwa pria itu sudah lama melecehkannya, dan jika dia bukan karyawan dojo, entah apa yang mungkin dia lakukan. Merasa canggung, Lin Xiao berdeham dan dengan pelan menyarankan jika dia benar-benar berterima kasih, dia bisa membiarkannya bertarung beberapa ronde lagi, karena jauh-jauh datang ke sini hanya untuk 2 pertarungan akan sangat disayangkan. Dia menjawab bahwa dia sama sekali tidak bisa melawan petarung dari arena yang sama lagi, tapi dia tetap bebas bertanding di arena urutan 5 lainnya. Lin Xiao tersenyum tertarik berkata bahwa akhirnya semuanya mulai seru sekarang. Dia terus meraih kemenangan di seluruh arena lainnya. Pertama, dia dinyatakan sebagai juara ruang arena 5 dan penonton meneriakkan namanya, sementara seseorang menggerutu kalau dia hanya beruntung dan yang lain membungkuk kagum. Selanjutnya, dia dinyatakan sebagai juara ruang arena 13 dengan penonton yang kembali meneriakkan namanya, sementara lawannya dengan hormat mengakui bahwa itu pertarungan yang hebat. Dia juga dinyatakan sebagai juara ruang arena 17 dan berterima kasih kepada penonton dengan mengatakan bahwa itu benar-benar menyenangkan. Sambil memegang tumpukan amplop uang tunai, Lin Xiao dengan antusias memikirkan arena mana yang harus dia pilih selanjutnya, yang ke-10 atau ke-18. Dia mengeluh bahwa keputusan itu sulit. 2 pria berjas dan berkacamata hitam mendekatinya sambil memanggil namanya. Dengan curiga, Lin memeluk uangnya dan bertanya apakah mereka berencana untuk merampoknya. Salah satu pria itu menjelaskan bahwa tingkat kemenangannya di urutan 5 telah menjadi terlalu tinggi dan mulai sekarang dia dipromosikan ke urutan 4. Merasa marah, Lin Xiao memprotes bahwa ini pasti lelucon karena dia hanyalah mahasiswa tahun ketiga dan menambahkan bahwa mereka bebas memeriksa profilnya jika mau. Dengan kesal, dia mengancam tidak akan pernah kembali, mengeluh bahwa mereka memperlakukan pelanggan mereka sendiri dengan buruk. Staf itu menawarkan kompensasi. Karena mereka memahami ketidaknyamanan ini, dojo pertarungan gila bersedia membayarnya 100.000 yuan sebagai kompensasi. Lin Xiao terkejut mengulangi jumlah tersebut sebelum langsung menerimanya sambil berpura-pura enggan hanya untuk menjaga gengsi. Arena urutan 4 yang baru itu sangat besar dan dipenuhi oleh penonton. Penonton memuji para petarung, terkesan dengan ukuran tempat tersebut, dan berulang kali meneriakkan nama sang juara bertahan, Phantom Tiger. Di dalam ring, seorang pria bertato dengan rambut oranye melepaskan serangan berputar yang dieksekusi dengan sempurna, memukul KO lawannya dengan teknik yang tanpa celah. Penyiar mengucapkan selamat kepada Phantom Tiger atas kemenangannya, dan bertanya apakah dia berniat untuk terus mempertahankan gelarnya atau mundur. Dia menegaskan bahwa dia, tentu saja, akan terus mempertahankannya. Dia bertanya apakah ada penonton yang ingin menantangnya. Lin Xiao mengangkat tangannya untuk mengajukan diri. Dia membacakan informasinya dengan lantang. Penantang Lin Xiao, mahasiswa, 0 pertandingan dimainkan, 0 kemenangan. Dia terdiam karena terkejut. Dia memperingatkannya bahwa Phantom Tiger adalah hunter peringkat D dengan 105 pertandingan dan 73 kemenangan. Lalu bertanya apakah dia benar-benar ingin menantangnya. Dengan penuh percaya diri, Lin Xiao menjawab iya, karena tidak ada aturan yang melarang pendatang baru untuk menantang petarung elit. Dia secara resmi mengumumkan peserta Lin Xiao memasuki panggung. Penonton berbisik tak percaya, bertanya-tanya apakah bocah itu terlalu nekat dan apakah para mahasiswa zaman sekarang memang selalu keras kepala. Seseorang menambahkan bahwa mahasiswa tahun ketiga sama sekali tidak punya peluang dan seharusnya menunggu setidaknya 1 tahun lagi. Phantom Tiger memperingatkan bahwa kesabarannya terbatas dan dia berniat mengakhiri pertandingan dengan cepat, lalu menyuruh Lin Xiao untuk tidak menyalahkannya jika dia terluka. Sambil tersenyum, Lin Xiao membalas peringatan itu, menyuruhnya agar tidak menyalahkannya jika justru dia yang berakhir terluka. Lin Xiao bergerak lebih dulu.
Phantom Tiger menangkis serangan itu. Masih dalam posisi bertahan, dia mengakui dengan takjub bahwa Lin Ziyu sangat berbakat, bahkan sebelum mengaktifkan persenjataan psioniknya. Mengakui bahwa kekuatan, kecepatan, dan eksekusinya benar-benar mengesankan. Dia sadar dia telah meremehkannya. Lin Ziyu tersenyum, mengungkapkan bahwa dia bahkan belum menggunakan kekuatan psioniknya. Lonjakan energi yang luar biasa menyelimuti seluruh tubuhnya saat dia menyatakan bahwa inilah persenjataan psionik yang sesungguhnya dan menyuruh veteran itu untuk berhati-hati. Tendangan itu membuat lawannya terpental ke belakang, meski dia berhasil menangkisnya. Penonton tercengang, berkomentar bahwa tendangan itu terlalu cepat untuk diikuti oleh mata mereka, dan jika pemuda itu benar-benar hanya mahasiswa tahun ketiga, maka mereka sendiri pasti masih anak SD. Yang lain bertanya-tanya, apakah Lin Ziyu benar-benar sekuat itu? Sambil memegangi tangannya yang mati rasa, Phantom Tiger dengan serius mengakui bahwa Lin Ziyu memang kuat dan menyatakan bahwa mulai saat ini, dia akan memperlakukannya sebagai lawan sungguhan. Dia menerjang maju dengan pukulan bertenaga, dan tinju kedua petarung beradu dalam benturan yang eksplosif. Lin Ziyu langsung membalas dengan tendangan berputar yang dialiri energi. Dengan tegang, Phantom Tiger dengan marah mempertanyakan betapa padatnya energi psionik itu, tidak habis pikir mengapa peningkatan kekuatannya begitu dahsyat. Dengan santai, Lin Ziyu menjawab bahwa itu bukan hal spesial, cuma sedikit lebih kuat darinya. Phantom Tiger mengakui bahwa kekuatan Lin Ziyu termasuk yang tertinggi, bahkan dibandingkan dengan Hunter peringkat D, namun memperingatkan bahwa itu masih belum cukup untuk mengalahkannya, lalu melepaskan sebuah teknik baru. Penonton tercengang, berkomentar bahwa Phantom Tiger akhirnya mulai serius, dan bertanya-tanya apakah mahasiswa itu memang segila itu, hingga memaksa Hunter sekelas dia untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Salah satu kakinya bergeser di tanah, bersiap untuk serangan berikutnya. Tendangan bertenaga menghantam pertahanan Lin Ziyu, melepaskan gelombang kejut yang dahsyat. Akhirnya, dia berhasil menguasai keadaan, memaksa Lin Ziyu mundur. Dengan seringai mengejek, dia bertanya apakah sakit menerima pukulan yang dialiri energi psionik. Dengan tenang, Lin Ziyu mengakui bahwa, ya, itu lumayan sakit. Dengan penuh percaya diri, Phantom Tiger menyarankan agar dia menyerah saja, karena dia tidak mungkin menang. Lalu dia ragu-ragu, matanya terbelalak, kecuali aura yang pekat sepenuhnya menyelimuti tubuh Lin Ziyu, dan penonton bersorak tak percaya, menyadarinya sebagai pelapisan psionik, teknik yang sama persis seperti yang baru saja digunakan Phantom Tiger. Semua orang mempertanyakan bagaimana itu bisa terjadi, mengingat dia hanyalah mahasiswa yang bahkan belum mulai mempelajari persenjataan psionik dengan benar, dan bertanya-tanya apakah pemuda itu sebenarnya jenius yang luar biasa. Lin Ziyu tersenyum mengatakan bahwa sekarang pertandingannya akhirnya seimbang, dan mengusulkan agar mereka bertarung sungguhan tanpa menahan diri. Penonton menyaksikan dalam keheningan yang tegang, menanti langkah selanjutnya. Phantom Tiger mengerahkan segalanya, melepaskan rentetan pukulan bertubi-tubi ke arah pertahanan Lin yang tak tertembus. Para penonton hampir tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat, bertanya-tanya apakah itu benar-benar anggota tubuh manusia, karena suaranya menyerupai benturan logam dengan logam. Yang lain mengaku mata mereka hampir tidak bisa mengikutinya, dan menyebut pemandangan itu mengerikan. Tinju Lin Ziyu bersinar terang, terisi oleh energi, dan siap untuk pukulan penentu. Saat lawannya membuka celah, Lin Ziyu bersiap untuk mendaratkan serangan mematikan. Phantom Tiger membeku karena terkejut, keringat dingin mengalir di wajahnya, namun semua sudah terlambat. Pukulan Lin Ziyu mendarat telak, membuatnya terkapar ke tanah. Dari atas, arena menampakkan hasilnya. Phantom Tiger tergeletak kalah di lantai. Sambil terbatuk, dia mengakui kekalahannya. Penyiar menyatakan Lin Ziyu sebagai pemenang pertandingan. Masih terbaring di tanah, Phantom Tiger bertanya apakah dia benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya. Lin Ziyu tersenyum, hanya menyuruhnya untuk menebak. Lawannya berjalan pergi, seraya mengakui bahwa Lin Ziyu benar-benar seorang monster. Penyiar bertanya apakah Lin Ziyu berniat terus mempertahankan posisinya atau mengakhiri rentetan kemenangannya di situ. Dia memutuskan untuk terus mempertahankannya dan berkata dia masih belum puas bersenang-senang. Penyiar bertanya apakah ada penantang lain dari bangku penonton. Penonton ragu-ragu, berkomentar bahwa dengan tubuh babak belur seperti mereka, tidak ada yang punya keberanian untuk melangkah ke arena. Beberapa bergumam bahwa siapapun yang maju selanjutnya hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri, dan bertanya-tanya siapa yang berani mencoba. Sementara yang lain bercanda bahwa akan lebih memalukan membiarkan seorang mahasiswa berhasil mempertahankan gelarnya. Suara langkah kaki bergema di seluruh ruangan. Seseorang tiba-tiba menggigil, kebingungan dengan suhu yang sepertinya turun entah dari mana dan mulai bersin. Sumber dari suhu dingin itu menampakkan diri. Bai Zhu, seorang mahasiswa tahun ketiga, peringkat kedua di angkatannya yang dikenal sebagai Putri Es.
Penonton menjadi riuh dengan antusias menyambut kedatangannya, sementara seseorang memperingatkan bahwa Lin Ziyu dalam masalah sekarang karena pesaing elit urutan 4 telah muncul. Dengan penuh percaya diri, dia mengusulkan bahwa karena mereka berdua adalah mahasiswa tahun ketiga, mereka akan melakukan pertandingan persahabatan. Penyiar secara resmi memperkenalkan penantang baru, Sang Putri S. Penonton menjadi histeris dan berulang kali meneriakkan namanya, sementara beberapa penggemar secara terang-terangan menyatakan cinta mereka, memanggilnya Dewi dan memuji kecantikannya. Merasakan kehadirannya, Lin Ziyu bergumam serius di dalam hati bahwa gadis itu benar-benar sangat kuat. Dia bertanya apakah dia juga mahasiswa tahun ketiga. Gadis itu hanya menatapnya dalam diam. Lin Ziyu menerjang maju sembari berkata bahwa karena dia tidak mau bicara, dia akan bertarung sekuat tenaga, lalu mengaktifkan mode pemburu dan melompat ke arah gadis itu dengan pukulan beraliran energi. Tanpa sedikit pun usaha, dia menangkis serangan itu hanya dengan satu tangan. Dengan bercucuran keringat, Lim Ziyu berpikir dengan terkejut bahwa tak satu pun dari 20 mahasiswa terbaik di angkatannya yang bisa menahan serangannya dengan begitu mudah. Merasa tegang, dia bertanya-tanya siapa gadis ini sebenarnya. Dia adalah Ling Zhu, mahasiswa peringkat kedua di angkatannya. Bai Xiaoyu hanyalah nama samaran yang dia gunakan di sini. Status Ling Zhu muncul di hadapan Lin Ziyu. Kekuatan 19, konstitusi 14, kelincahan 19, jiwa 16, serta berbagai keahlian seperti teknik gerak kaki dan pertarungan yang sudah mencapai level 2. Melihat angka-angka itu, dia menyadari bahwa kekuatannya benar-benar sebanding dengan Suang Jianyu, siswa terbaik tahun ini, dan dia harus sangat berhati-hati. Dia menahan pukulannya hanya dengan satu tangan menggunakan pelapisan psionik. Dia akhirnya mundur selangkah. Bai Zhu bertanya apakah dia benar-benar siswa tahun ketiga, mempertanyakan bagaimana dia sudah mempelajari pelapisan psionik. Dia membalas, mengatakan bahwa dia berbicara seolah-olah dia tidak tahu bahwa dia juga bisa menggunakannya, lalu menantangnya untuk melepaskan kekuatan aslinya agar mereka bisa bertarung dengan sungguh-sungguh. Aura yang intens mulai mengelilinginya. Terkesan, Lin Ziyu mengenalinya sebagai persenjataan psionik yang menakjubkan saat api energi berwarna biru sepenuhnya menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba, dia menghilang. Bingung, Lin Ziyu bertanya suara apa itu dan kemana dia pergi. Seseorang di antara penonton juga bertanya-tanya kemana Sang Putri S menghilang. Kerumunan itu bergumam karena terkejut, bertanya apakah dia melarikan diri. Seseorang yang lain menepis gagasan itu, mengatakan bahwa Lin Ziyu tidak cukup kuat untuk membuatnya kabur. Tiba-tiba, Lin Ziyu bereaksi terhadap benturan yang tak terduga, benar-benar tertangkap basah. Para penonton meneriakan julukannya serempak, sementara seseorang berseru bahwa dia bisa menjadi tak kasat mata, memujinya. Yang lain memprediksi bahwa Lin Ziyu sekarang berada dalam masalah besar. Sambil berkeringat, dia mengoreksi mereka. Dia tidak kasat mata. Dia hanya bergerak terlalu cepat untuk bisa diikuti oleh mata telanjang. Jika begitu, dia mengaktifkan sebuah teknik yang mempercepat persepsinya sendiri, menyinkronkan dirinya dengan kecepatan gadis itu. Tinjunya menyerempet sangat dekat dengan wajahnya. Dia melesat masuk dan melayangkan tendangan keras ke arah pertahanannya. Dia terhempas ke belakang tanpa ada kesempatan untuk bereaksi. Tiba-tiba, gadis itu lenyap dari hadapannya lagi. Dia muncul di belakangnya. Sambil berkeringat, dia menyadari gadis itu sangatlah cepat. Dia mengumpulkan energi ke tangannya, menyiapkan serangan yang kuat. Bentrokan terakhir mereka melepaskan ledakan cahaya yang menyilaukan. Ketika semuanya mereda, Lin Ziyu bertanya apakah tangannya sudah mulai kesemutan. Terkesan, gadis itu mengakui bahwa dia punya nyali karena memblokir pelapisan psioniknya dengan tangan kosong. Wajah Ling Zhu berkerut karena sangat kesal saat energi terkumpul di sekitar kepalanya. Para penonton berkomentar dengan gugup bahwa Sang Putri S tampak sangat marah dan Lin Ziyu sebaiknya mulai berdoa karena sangat sedikit orang yang pernah membuatnya cukup marah hingga menggunakan pelapisan psionik. Sekali lagi, dia menghilang dari pandangan Lin Ziyu. Dia muncul kembali tepat di depannya dan melontarkan pukulan mematikan yang mementalkannya ke udara. Dia menabrak langit-langit, menciptakan dampak yang eksplosif. Para penonton terdiam karena terkejut, bertanya-tanya apakah mereka benar-benar melihat ini dan apakah anak itu benar-benar tertancap di langit-langit. Beberapa orang bercanda mengatakan bahwa mereka ingin sekali dipukul olehnya, sementara orang lain menjawab jika itu terjadi, mereka akan berakhir menjadi genangan darah. Ling Zhu menyuruh mereka untuk segera mengumumkan hasilnya dan meminta seseorang untuk menurunkannya. Dengan ragu, penyiar setuju dan mulai mengumumkan pemenang pertandingan. Tiba-tiba, Ling Zhu bereaksi kaget setelah mendengar sesuatu. Retakan mulai menyebar dari lubang yang tertinggal di langit-langit. Seseorang bertanya, apakah ada yang mendengar suara itu, sementara yang lain mengakui bahwa entah mengapa mereka merasa takut, bercanda bahwa mungkin Lin Ziyu kembali sebagai hantu untuk membalas dendam. Sebuah pancaran energi biru dan putih meledak dari lubang tersebut.
Ledakan itu membuat semua orang berlari panik, berteriak bahwa itu tampak seperti bom yang baru saja meledak, tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Dengan posisi membelakangi, Ling Zhu bereaksi terkejut, menyadari dia masih memiliki cadangan energi sionik sebanyak itu. Lin Zio muncul dari balik asap, benar-benar bertransformasi, mengenakan pakaian baru yang dipenuhi simbol-simbol bercahaya, mode abu. Dia mengejeknya, mengatakan bahwa dia masih belum melihat apa-apa, karena dia bahkan belum mempelajari metode penyempurnaan sionik yang sesungguhnya. Penonton bereaksi takjub, menyebutnya luar biasa kuat, dan bertanya-tanya transformasi macam apa itu, karena mereka belum pernah melihat pemburu lain menggunakan sesuatu seperti itu. Salah satu penggemarnya menghela napas, mengatakan bahwa hanya dengan melihat wajahnya saja sudah membuat jantungnya berdebar kencang. Keduanya saling bertukar serangkaian pukulan berlapis energi dengan cepat saat tempo pertarungan semakin meningkat, percikan api beterbangan di setiap gerakan. Dari dekat, Lin Zio berkeringat gugup, bertanya-tanya sensasi aneh apa yang sedang dirasakannya. Ekspresi Ling Zhu berubah. Matanya mulai bersinar terang, dan dia tampak kehilangan kendali saat wajahnya menjadi semakin agresif. Seluruh arena tertutup es, dan para penonton menyadari bahwa sang putri es kehilangan kendali. Seseorang bersin mengeluh bahwa AC diatur terlalu rendah dan bercanda bahwa mereka akan masuk angin. Sementara orang lain berkomentar bahwa Lin Zio benar-benar mendesaknya hingga ke batas kemampuannya. Khawatir, Lin Zio bergumam bahwa dia mungkin benar-benar akan kalah. Penyiar berteriak panik bahwa ini adalah arena urutan 4 dan dia tidak diizinkan menggunakan kemampuan espernya di dalam. Dengan upaya keras, Ling Zhu kembali menguasai dirinya dan menyatakan bahwa ini sudah cukup lalu mengakui kekalahannya. Masih terpana dengan kehancuran itu, penyiar berkomentar bahwa sang putri es hampir meruntuhkan seluruh tribun penonton bersamanya, lalu secara resmi mengumumkan Lin Zio sebagai pemenang pertandingan. Dia bergumam pelan dalam kebingungan. Apakah gadis itu benar-benar menyerah? Di dalam sebuah kantor, seorang pria berkacamata hitam menyambut mereka, berkomentar bahwa mereka bertemu lagi dan tujuan pertemuan ini adalah karena hancurnya arena urutan 4. Secara defensif, Lin Zio memotong ucapannya, mengatakan bahwa arena dojo ini sampah, bertanya apakah mereka memotong biaya selama pembangunan, dan menambahkan bahwa dia datang ke sini untuk mencari uang, bukan kehilangannya. Sambil berkeringat, manajer itu menjelaskan bahwa setiap arena dibangun secara ketat, sesuai dengan standar kekuatan urutannya masing-masing, dan bahwa arena 2 hancur hanya karena mereka berdua benar-benar melampaui spesifikasi tersebut. Dia meyakinkan mereka bahwa dia memanggil mereka ke sini bukan untuk menuntut ganti rugi atau mempromosikan mereka ke urutan yang lain. Dia melanjutkan mengatakan bahwa pembicaraan ini terutama ditujukan kepada Ling Zhu karena kemampuannya dilarang keras di dalam arena urutan 4 karena kurangnya tindakan keselamatan yang memadai untuk penonton. Dengan tenang, Ling Zhu menyangkalnya, mengatakan bahwa dia tidak pernah menggunakan kemampuan. Keheningan memenuhi ruangan itu. Pria itu mulai angkat bicara, tetapi garis itu bersikeras sekali lagi bahwa dia tidak melakukannya. Pasrah, sang manajer menghela napas dan hanya meminta mereka untuk sedikit lebih menahan diri di masa depan, serta tidak menghancurkan tempatnya lagi. Dia dengan jujur menyarankan bahwa dengan kemampuan mereka, arena urutan 3 akan jauh lebih tepat. Malam itu, saat berjalan di samping sebuah bangunan yang terang benderang, Ling Zhu meminta Lin Zio untuk mengaktifkan mode abu itu lagi. Dia bertanya mengapa, dan gadis itu hanya menjawab bahwa itu untuk penelitian. Pria itu mengabulkan permintaannya, bersinar dalam wujud transformasinya. Terpesona, dia berseru bahwa itu indah, bergumam pelan bahwa dia perlu menghafal tekstur itu, membayangkan bagaimana dia bisa mengadaptasinya menjadi pola kepingan salju. Mungkin bahkan mengubahnya menjadi gaun wanita juga bukan ide yang buruk. Penasaran, Lin Zio bertanya kapan dia membangkitkan kemampuan espernya. Gadis itu menjelaskan bahwa dia hanya ingin melihat salju, dan sebelum dia menyadarinya, kekuatannya bangkit. Dia menjelaskan bahwa orang-orang yang tumbuh di wilayah selatan tidak pernah bisa melihat salju, dan semua orang di sana mendambakannya. Membangkitkan kemampuan esper memberikan berkah dari bintang-bintang, membuat kekuatan mental penggunanya melonjak drastis. Adegan berganti saat seleksi untuk kelas persenjataan dimulai. Tepat di atas sebuah penyangga, terdapat bola kristal besar yang berisi sejumlah kecil energi sionik dari pemburu tingkat A yang juga menjabat sebagai instruktur kelas. Di dalam ruang kelas, para siswa bereaksi terkejut. Seorang pemburu tingkat A, bukankah dia adalah tokoh yang benar-benar hebat? Siswa lain berkata dia dengar bahwa kepala sekolah dan DKN tahun ketiga dulunya juga adalah pemburu tingkat A. Siswa ketiga bertanya-tanya, apakah kepala sekolah tua botak itu benar-benar sekuat itu? Sementara seseorang yang lain mempertanyakan apakah sosok sepenting itu benar-benar akan mengajar mereka. Profesor Wu mengklarifikasi bahwa orang-orang itu tidak akan mengajar kelas reguler. Kursus persenjataan akan dilaksanakan secara terpisah.
Dia menjelaskan bahwa hanya mereka yang mampu menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengekstrak energi psionik yang tersimpan di dalam bola kristal yang akan diterima di kelas persenjataan. Dia memanggil Lin Zio, perwakilan kelas, untuk maju ke depan dan mendemonstrasikannya kepada semua orang. Lin Zio dengan tenang menyetujuinya. Berdiri di depan kelas, dia menarik aliran energi biru yang berpusar dari dalam bola kristal. Profesor menjelaskan bahwa ini adalah standar minimum yang diperlukan untuk lulus ujian, dan setelah itu, semua orang akan maju sesuai dengan peringkat kelas. Profesor mengumumkan bahwa hanya 4 siswa dari kelas C yang lulus, yaitu Lin Zio, Wu Jixing, Feng Wen, dan A Chen. Hancur, Xia meledak dalam tangis saat dia memberitahu Lin Zio bahwa dia tidak lulus. Pria itu menghiburnya dengan mengatakan bahwa itu bukan masalah besar. Kelas persenjataan hanya berkembang dengan kecepatan yang lebih cepat, tetapi dia pada akhirnya akan mempelajari segalanya. Fei Fei juga menyemangatinya, mengatakan bahwa begitu Lin Zio dan yang lainnya pergi, mereka akan menjadi siswa terkuat yang tersisa di kelas C. Xia segera ceria dan berjanji untuk menjaga kelas C atas namanya. Dalam perjalanan menuju ruang kelas baru mereka, Lin Zio bertanya mengapa hanya mereka berempat yang lulus. Wu Jixing berpendapat bahwa mungkin hanya mereka berempat di angkatan tahun ini yang berhasil. Seorang pemuda berotot menyapa mereka. Dia mengenali Lin Zhao sebagai perwakilan kelas C yang mengalahkan Bloodthirsty Wolf sendirian. Lin Zhao bertanya siapa orang yang berdiri di sebelahnya. Ling Zhu menjawab dengan ketus, memperkenalkan pria itu sebagai Gao Liangxing, mungkin siswa terburuk di kelas persenjataan. Dengan malu, dia menggaruk tengkuknya dan meminta sang putri es untuk sedikit lebih lembut padanya. Terkejut, Lin Zhao mengenali julukan itu. Sepertinya Gao Liangxing juga berlatih di dojo pertarungan gila. Di latar belakang, seseorang pamer dengan melayang di atas pedang yang mengambang menggunakan kekuatan esper miliknya. Gao Liangxing berteriak kesal, menyuruh orang itu berhenti pamer, sementara yang lain menyuruhnya diam. Sambil berkeringat, Lin Zhao mengenali kemampuan itu. Itu milik Zhuang Jianyu. Berbeda dengan milik Ling Zhu, tapi sama mengesankannya. Dari atas, semua orang terlihat berbaris bersama. Seseorang mengumumkan sepertinya semua bocah itu akhirnya tiba. Instruktur itu memperkenalkan dirinya, Wang Lan, instruktur kelas persenjataan dan pemburu peringkat A. Dia menambahkan bahwa mereka juga boleh memanggilnya dengan nama sandi, Storm Leopard. Untuk pelajaran pertama, dia bertanya apakah ada yang tahu tujuan utama dari persenjataan psionik. Lin Zio mencoba menebak menjadi lebih kuat dan melawan monster. Dia mengoreksinya. Menjadi lebih kuat dan berburu monster hanyalah efek samping. Dia menjelaskan bahwa sebelum bencana besar, buku panduan rahasia tersebar di alam tersembunyi di seluruh dunia. Asosiasi pemburu mengumpulkannya, menyaringnya, menyatukannya, dan mengadaptasinya untuk satu tujuan, agar manusia biasa bisa mengendalikan keajaiban. Lin Zio bertanya apakah keajaiban yang dia maksud adalah kemampuan esper. Dia membenarkannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa esper adalah mereka yang diberkati oleh bintang-bintang yang lahir dengan membawa tahta di langit berbintang. Dia meminta Ling Zhu untuk memamerkan tahtanya kepada semua orang. Ling Zhu memejamkan mata dan berkonsentrasi. Pusaran energi biru yang besar meletus di sekelilingnya. Narasi menjelaskan bahwa tahta surgawi adalah energi yang disimpan esper di dalam surga. Bahkan banyak pemburu peringkat es tidak selalu memilikinya. Merasakan hawa dingin yang menusuk, Feng Wen menggigil, sementara Lin Zhao sangat berharap dia bisa memilikinya juga. Wang Lan melanjutkan, persenjataan psionik adalah metode yang memungkinkan non-esper untuk mendapatkan kekuatan yang sebanding dengan esper. Tentu saja, esper sendiri juga harus mempraktikkan persenjataan psionik untuk lebih membangkitkan dan memanfaatkan kemampuan mereka. Dia menjelaskan bahwa persenjataan psionik dibagi menjadi beberapa tahap, dan dia yakin semuanya sudah menguasai tahap yang paling dasar, infus psionik. Tujuan semua orang selanjutnya adalah pelapisan psionik yang terdiri dari mengubah energi psionik menjadi zat kental yang menutupi tubuh, memberikan penguatan atau efek pertahanan saat menyerang atau menerima kerusakan. Wang Lan melanjutkan, begitu mereka menguasai pelapisan, mereka bisa mencoba memproyeksikan energi psionik keluar tubuh mereka dan menerapkannya pada objek lain, sebuah teknik yang disebut emisi psionik. Dia mencontohkannya dengan membelah boneka latihan dari jarak jauh menggunakan bilah energi setipis sehelai rambut. Para siswa bereaksi kagum, berkomentar bahwa ketebalannya benar-benar cuma selebar sehelai rambut, menyebutnya luar biasa, dan bercanda dengan tingkat ketepatan seperti itu, mereka bahkan tidak butuh efek khusus lagi untuk membuat film. Dia melanjutkan, setelah itu persenjataan psionik benar-benar memasuki tahap yang luar biasa. Kalian akan menguasai transformasi psionik. Sebuah demonstrasi melepaskan badai energi ungu yang sangat kuat dan menghancurkan area sekitarnya. Para siswa bereaksi tak percaya, mengatakan bahwa itu pada dasarnya adalah kemampuan esper.
Dia mengklarifikasi bahwa itu hanya satu dari tahapan persenjataan psionik. Lin Zhao bertanya apakah setelah infus, pelapisan, dan transformasi, ada tahapan lain setelahnya. Dia membenarkan, tentu saja, jika seseorang berhasil menguasai transformasi, mereka akan mampu menggerus dunia itu sendiri. Demonstrasi lainnya melepaskan energi hijau korosif yang menyebar di tanah. Energi hijau itu menyapu pemandangan di luar, melarutkan semua yang dilewatinya. Dia kembali ke topik utama. Selain Ling Zhu, apa ada orang lain yang sudah menguasai pelapisan psionik? Bagaimana dengan Zhuang Jianyu? Dia menjawab bahwa dia hanya membangkitkan kemampuan espernya dan kemajuannya dalam persenjataan psionik sama dengan yang lain. Lin Zio angkat bicara dengan mengatakan bahwa dia rasa dia tahu sedikit tentang itu. Wang Lan menoleh padanya. Jadi dia pasti Lin Zio, mantan siswa terburuk di kelas C yang tiba-tiba menjadi perwakilan kelas. Dia memintanya untuk mendemonstrasikan pelapisan psioniknya dengan kekuatan penuh agar dia bisa membuatkan program latihan khusus untuknya. Lin Zio memperagakannya, sebuah ledakan energi yang menyerupai air menelan seluruh area, jauh melebihi pelapisan psionik biasa. Dengan rendah hati, dia berkomentar bahwa ini adalah batas dari apa yang bisa dia capai. Wang Lan mematung, mengulangi dengan rasa tidak percaya, itu batasnya. Di dalam hati, dia menyadari bahwa anak itu telah mencapai tahap emisi psionik dan bahkan sedikit lebih kuat dari Ling Zhu. Dia memutuskan kalau dia perlu memikirkan ulang dengan serius program latihan anak itu. Rangkaian latihan yang intens pun menyusul, karena sistem terus mencatat perolehan pengalaman untuk kemampuan psionik Lin Zio. Dia berlatih dengan samsak tinju, sistem terus merekam kemajuan dalam seni bela diri maupun kemampuan psionik. Sambil memegang busur bermuatan energi yang sangat besar, dia mendapat lebih banyak pengalaman dalam kemampuan psionik dan keterampilan busur panjangnya. Layar statusnya diperbarui. Lin Zio, 1 poin potensi. Kekuatan 17, ketangkasan 16, konstitusi 28, roh 27, beserta keterampilannya termasuk persenjataan psionik yang kini naik level. Dengan gembira, dia merayakannya. Kekuatan psioniknya akhirnya mencapai level 2. Program latihan khusus instruktur Storm Leopard sungguh luar biasa. Terkesan tetapi agak jengkel, Wang Lan berkomentar bahwa dia benar-benar konyol. Memiliki tingkat persenjataan psionik seperti itu saat masih di tahun ketiga, menjadikannya salah satu jenius terbesar di dunia. Tanpa rasa malu, Lin Zio menggodanya dan bertanya apakah itu karena dia adalah guru yang sangat luar biasa. Dia balas menimpali. Tidak mungkin dia bisa benar-benar mengajari murid sepertinya. Dalam 10 tahun ke depan, dia mungkin akan menginjak-injaknya tanpa usaha sedikit pun. Adegan beralih ke ruang kelas, tempat papan tulis menampilkan kata-kata penilaian tahunan. Guru Wu mengumumkan untuk penilaian ini sebagai tambahan dari 5 kategori awal, yaitu seni bela diri, gerak kaki, senjata pilihan, pemurnian psionik, dan pertarungan langsung. Persenjataan psionik juga telah ditambahkan sebagai kriteria penilaian. Kedua, ujian pertarungan langsung takkan lagi berupa pertarungan antar siswa, melainkan perburuan monster sungguhan. Para siswa bergumam gugup, bertanya mengapa mereka harus menghadapi monster lagi, dan apakah regu pemburu akan memimpin mereka. Seseorang mengakui bahwa dia tidak pernah ingin melihat Bloodthirsty Wolf lagi. Siswa yang lain dengan cemas bertanya, apakah mereka akan dikirim ke tanah terlantar, dan meyakini bahwa itu terlalu awal bagi mereka. Guru itu mengakui bahwa dia dan Guru Li dari kelas F memang lengah saat Bloodthirsty Wolf muda itu mengamuk selama bulan purnama terakhir kali. Dia meyakinkan kelas, kali ini mereka juga tidak akan dikirim ke tanah terlantar. Ujian akan dilaksanakan di pangkalan monster militer Leju. Setiap jenis monster telah dipilih dan disesuaikan dengan cermat yang sengaja dibiarkan oleh militer untuk menguji para siswa dan rekrutan baru. Kepala sekolah telah meminjam Bloodthirsty Wolf dari mereka terakhir kali. Lin Zhao bertanya, apakah itu berarti kali ini setiap orang akan beroperasi secara mandiri? Guru menjelaskan sambil menunjuk ke diagram, mereka akan dibagi menjadi kelompok yang terdiri dari 5 orang. Memburu satu monster sebagai kelompok akan mendapat peringkat C, berburu satu monster sendirian akan mendapat peringkat B, dan berburu 5 monster atau lebih sendirian akan mendapat peringkat A. Dia melanjutkan sambil membetulkan kacamatanya. Militer secara acak membagi kelompok di seluruh tingkat tahun ketiga, dan setiap kelompok akan menerima seorang pemandu saat tiba. Meski begitu, menurut kabar yang dia dengar, instruktur Storm Leopard membuat pengaturan khusus untuk Lin Zhao. Adegan beralih ke pangkalan monster militer Leju. 2 prajurit sedang berbincang. Salah satu prajurit bertanya kepada yang lain, apakah ini pertama kalinya dia bertugas sebagai perekam ujian. Rekannya, yang dikenali sebagai King Sui Kayan, seorang prajurit yang baru lulus dan mantan siswa berprestasi, membenarkannya. Tugas kelompok pun diumumkan. Coba periksa, tim mana yang akan kau pandu.
Terkejut, Kayan bertanya mengapa salah satu kelompok hanya punya 4 anggota. Rekannya menjelaskan, karena jumlah siswanya tidak habis dibagi 5, beberapa kelompok akhirnya hanya memiliki 4 anggota. Dia menambahkan bahwa tim berisi 4 orang lebih lemah, sehingga tugas perekam jadi jauh lebih sulit. Pesan di ponselnya mengungkap komposisi grup Kayan, yaitu Zhuang Jianyu, Ling Zhu, Bai Shan, dan Lin Zhao. Pesan itu ditutup dengan ucapan selamat mencoba. Qian meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja dan dia bisa mengatasinya. Di dalam asrama pangkalan militer, Lin Zhao tiba di sebuah kamar, grup 38, kamar 308. Pasti ini tempatnya. Bai Shan menyapanya dengan antusias, berkata bahwa dia seperti mendengar seseorang datang dan merasa senang mereka berada di grup yang sama. Mulai sekarang, mereka adalah sahabat. Terkejut, Lin Zhouyu mengenalinya. Bai Shan, Huang Jianyu juga ada di sana. Terakhir, Ling Zhu mengonfirmasi bahwa dia juga bagian dari grup itu. Dengan kesal, Lin Zhao bertanya bagaimana mereka berempat bisa berada di grup yang sama, yakin bahwa semuanya sudah diatur. Qian masuk dan menyapa semuanya dengan santai. Hai semuanya. King Sui Qian memperkenalkan dirinya sebagai pencatat grup 38, menjelaskan bahwa dia punya 3 tanggung jawab. Pertama, membantu mereka mempelajari rute ujian. Kedua, mencatat performa berburu dan skor mereka. Dan ketiga, menyelamatkan mereka jika nyawa mereka dalam bahaya. Berdiri di depan papan bertuliskan cagar alam monster militer Leju, Qian memperingatkan bahwa zona monster dimulai tepat di depan. Dia berjalan di samping grup, menjelaskan bahwa sebagai pencatat, dia hanya diizinkan untuk mengamati dan mendokumentasikan ujian tanpa ikut campur, jadi dia meminta semuanya berhati-hati. Dia mengaku sama sekali tidak tahu seberapa kuat mereka sebenarnya. Dengan rendah hati, Bai Xian menyatakan dirinya sebagai anggota terlemah di grup sambil tertawa. Ling Zhu bertanya apakah mereka bertiga kira-kira ada di tingkat yang sama. Jianyu membenarkan hal itu. Qian bertanya pada Lin Zhao berapa peringkat kelasnya. Dia menjawab 382. Qian terdiam dan merasa putus asa. 3 murid berperingkat bawah ditambah 1 yang peringkatnya lebih rendah lagi. Dia bertanya-tanya apa salahnya sampai harus mendapat tugas ini. Meski begitu, dengan lantang dia memutuskan akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka setidaknya mencapai peringkat C. Qian menyatakan bahwa dia akan membantu grup tersebut lulus ujian. Grup itu memasuki zona monster. Mereka segera melihat target mereka, seekor terenggiling bertanduk hitam, monster yang levelnya sesuai dengan standar ujian. Zhuang Jianyu menerjang maju lebih dulu dengan perisainya. Dia memposisikannya di depan tubuhnya untuk menahan hantaman monster itu. Yang tidak dia sangka adalah monster itu luar biasa kuat hingga membuatnya terpental. Bai Shan mengambil kesempatan itu dan menerjang dengan kapak, tapi cangkang makhluk itu terlalu keras dan dia gagal melukainya. Saat dia mundur, Ling Zhu maju dengan cepat membawa pedangnya. Dia melepaskan serangan kuat, tapi ternyata tidak mempan. Pedangnya hancur dan terlempar. Lin Zhao bergegas maju dan meminta yang lain tidak membunuh monster itu, karena dia juga ingin menguji kemampuannya. Dia menyerang sementara yang lain melanjutkan serangan mereka. Bersembunyi di dekat sana, Qian menyaksikan semuanya dengan rasa tidak percaya. Tak satu pun dari mereka mengincar titik lemah monster itu, tapi tak ada satu pun yang terkena serangan. Bai Shan bertanya pada Huang Jianyu apakah dia siap, dan Jianyu mengonfirmasi kesiapannya. Mengawasi dari kejauhan, grup itu berkomentar bahwa mereka mulai merasa kasihan pada makhluk tersebut, dan harus segera mengakhiri penderitaannya. Dengan serangan telak, Lin Zhao menghabisi monster itu. Dengan gembira, Qian menyatakan bahwa mereka telah lulus ujian, dan sekarang harus menuju pos bantuan. Qian menyarankan agar mereka lewat rute timur yang lebih aman, karena rute barat memiliki lebih banyak monster, termasuk monster tingkat D di dekat Gunung Puncak Hitam. Grup itu malah sepakat untuk mengambil rute barat, membuat instruktur Qian tak bisa berkata-kata. Lebih jauh di depan, Bai Shan mendesak Lin Zhao untuk bergegas dan menyusul mereka. Merasa khawatir, Qian memperingatkan grup itu bahwa mengincar peringkat B dengan berburu solo jauh lebih berbahaya daripada berburu sebagai tim. Bai Shan melihat seekor belalang pedang bayangan, monster level ujian lainnya, dan dengan antusias menyatakan ingin melawannya sendirian karena penasaran dengan kemampuan mengendap-endapnya. Yang lain memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan menyuruhnya menyelesaikannya dengan cepat. Qian panik. Salah satu anggota grup bertarung sendirian melawan monster tanpa ada yang bisa menyelamatkannya jika dia kalah. Bai Shan dengan tenang menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Mereka mempercayainya. Seseorang memanggil Zhuang Jianyu dan mengingatkannya bahwa mereka harus terus bergerak. Terdengar teriakan, "Datang!" Pertarungan lain pun berlanjut. Ling Zhu berhadapan dengan macan kumbang cakar baja, monster level ujian lainnya, dan diam-diam menyambut rekamannya dengan pedang melawan cakar.
Tidak jauh dari sana, Baishan menumbangkan seekor banteng teror yang juga merupakan monster level ujian dengan satu serangan telak. Sementara itu, Lin Ziyo sudah berdiri di atas tubuh beruang raksasa yang tumbang dengan pedang di tangannya. Dia bertanya pada Qian apakah dia tidak perlu mencatatnya. Dengan malu-malu, dia tergagap dan menjawab bahwa iya, tentu saja dia harus mencatatnya. Kemudian dengan kesal, Qian memarahi Lin Ziyo, mengatakan bahwa dia telah menipunya karena tidak mungkin seseorang yang hanya berperingkat 382 bisa bertarung seperti itu. Lin Ziyo bersikeras dan bersumpah bahwa dia benar-benar berada di peringkat 382. Zhuang Jianyu menginterupsi pembicaraan mereka. Dia meminta maaf karena memotong ucapan mereka, tapi memperingatkan bahwa ada monster besar yang mendekat.